Bab 171, Kepergian Clark. Di rumah sakit terdekat, Sean dan Anne menunggu dengan cemas di depan ruang darurat. Dokter keluar tak lama kemudian dengan wajah yang redup. Kami minta maaf, tapi nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Anne hampir ambruk, beruntung Sean dengan cepat menopang tubuh Anne. Tidak mungkin, Anda pasti bercanda. Dia adalah pria yang tidak mudah untuk mati begitu saja, kata Anne dengan wajah yang basah oleh air mata. Dia memang membenci Clark, namun dia tidak akan bisa menanggung penyebab kematian Clark yang terjadi karena menyelamatkan dirinya. Beban rasa bersalah itu akan terlalu berat untuk Anne tanggung. Dia juga tak tahu harus menjelaskan seperti apa pada putranya, bahwa ayahnya sudah mati karena menyelamatkan dirinya. Anne terus menggelengkan kepalanya dan menolak apa yang baru saja ia dengar. Sean sendiri hanya bisa memeluk tubuh Anne dengan erat untuk menenangkan istrinya. Sean, bagaimana aku harus menghadapi Nate setelah ini? Gumam Anne dengan wajah yang pucat, tangannya sangat dingin dan ia tidak sanggup berdiri dengan kakinya sendiri. Tenanglah Anne, kamu tidak bersalah. Kamu bukanlah penyebab kematian dari Clark, ia pasti sudah memikirkan resiko apa yang akan ia alami begitu meloncat ke arahmu saat tembakan itu datang. Saat Sean masih menenangkan Anne, Sean mendengar banyak langkah mulai berdatangan ke arah mereka. Itu adalah langkah Huak, Abner, Abel dan juga Charles. Sean tidak mengenal Charles dan Abner, dia hanya menatap dua pria itu dengan mata yang penuh tanda tanya. Bagaimana keadaan Clark? Tanya Charles begitu datang. Sean menggeleng, dokter mengatakan bahwa nyawanya tidak tertolong. Charles dengan cepat masuk ke ruang gawat darurat, sementara Abner berjaga di depan pintunya. Sean menatap ke arah Abel dan Huak dengan tatapan penuh tanda tanya agar dua orang itu bisa menjelaskan siapa dua pria tadi. Pria tadi adalah kakak Clark, ia juga mantan kaptenku dulu, terang Abel. Sean mengerutkan keningnya, ia tak menyangka bahwa Clark memiliki seorang kakak selama ini. Terlebih lagi dia adalah kapten pasukan khusus yang pernah satu kelompok dengan Abel. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Kami semua mengira ia sudah mati dalam ledakan 6 tahun lalu. Apakah dia datang untuk membuat perhitungan denganku? Abel menaikkan pundaknya. Entahlah. Sean melirik ke pintu tempat Abner berjaga di depannya, ia hanya bisa menarik nafas dalam. Ya, jika dia ingin membuat perhitungan denganku maka dia harus membereskan dulu neneknya sendiri yang sudah menyewa pembunuh itu. Sepertinya dia bukan orang yang berpikiran picik, sahut Huak. Sean kembali menghampiri Anne yang duduk lemas di kursi panjang. Ayo kita pulang lebih dulu, bajumu penuh dengan noda darah. Anne menggeleng, biarkan aku di sini sebentar lagi. Aku akan pergi begitu ia dipindahkan ke rumah duka. Sean tak punya pilihan lain, ia tak ingin memaksa Anne pulang sementara ia masih terlihat sangat terpukul. Sementara itu di ruang tempat Clark terbujur kaku, Charles berjalan menghampiri mayat adiknya dengan kaki yang gemetar. Butuh waktu lama baginya untuk bisa menarik kain putih yang menutupi kepala adiknya. Clark, maafkan aku, kata Charles dengan menggenggam tangan adiknya yang terasa dingin. Ia tak pernah menyangka bahwa adiknya akan pergi lebih dulu sebelum dirinya. Ia menyesali dulu tak memiliki banyak waktu dengan adiknya, ia membiarkan Clark tumbuh besar sendiri tanpa peran dirinya sebagai seorang kakak yang baik. Aku akan menjaga Nate dengan baik mulai sekarang untuk menebus dosaku yang tak pernah memiliki banyak waktu denganmu. Sekarang aku akan mengantarmu pulang, kata Charles sambil membelai wajah tampan adiknya yang seolah hanya sedang tertidur lelap. Setelah itu ia menggendong tubuh Clark dan membawanya keluar, sekarang ayo kita pulang. Bisiknya pada Clark. Charles berjalan dengan tubuh Clark di gendongannya, begitu ia keluar semua orang yang berada di depan ruangan menatap dengan tanpa berkedip. Aku akan menguburkan ia di makam keluarga kami, helikopter sudah menunggu di atap untuk membawa kami ke bandara, terang Charles. Dia sudah membuat pengaturan untuk membawa Clark kembali menggunakan jet pribadi milik keluarganya. Dia ingin adiknya dimakamkan di dekat dengan kedua orang tuanya. Abner mengikuti langkah Charles di belakangnya. Bolehkah kami datang ke sana besok untuk memberi penghormatan terakhir padanya? Tanya Sean saat mengejar langkah Charles yang sudah berada di dalam lift. Ia mungkin tidak ingin melihatmu. Baiklah, aku tak akan mendekat ke makamannya. Tapi biarkan istriku datang untuk memberi penghormatan, ia akan merasa buruk jika tak bisa melihat Clark untuk yang terakhir kali. Ya, hanya istrimu. Segera pintu lift tertutup dan menuju atap gedung tempat helikopter sudah menunggu mereka. Setelah itu mereka segera menuju ke bandara untuk berganti dengan jet pribadi.
Butuh waktu hampir 4 jam sebelum mereka akhirnya sampai di rumah keluarga besar Wolf Grey. Samantha baru saja akan tidur saat ia mendengar suara ketukan dari pintu. Semula ia berpikir bahwa itu adalah suara hewan pengerat yang sering ia dengar, namun begitu ia mendengar suara manusia setelah ketukan itu, ia merasa sangat lega. "Nyonya Samantha, Anda diperintahkan untuk kembali ke rumah utama," kata seorang pembantu saat Samantha membukakan pintu. Wajah kusut dan menyeramkan Samantha segera berubah menjadi ceria seketika. "Apa yang terjadi? Apakah hukumanku sudah dihapuskan sekarang?" "Aku tidak tahu Nyonya, tapi aku dengar bahwa Tuan Charles akan pulang dengan Tuan Clark sebentar lagi dan mengirim perintah agar Anda menunggu di rumah utama untuk kedatangan mereka." Samantha menjadi sangat bersemangat. "Akhirnya aku dibebaskan setelah Charles turun tangan untuk membantu neneknya. Mulai sekarang aku akan menjadi ibu pimpinan lagi dan meninggalkan gedung berhantu ini. Aku juga akan segera mendapatkan kabar kematian dari wanita menyebalkan itu." Samantha mengikuti langkah pelayan dengan senyum dan dada yang membusung. Setelah ini ia akan menyingkirkan banyak pembantu yang sudah menutup mata saat ia meminta bantuan selama ditempatkan di Kastil Selatan. Ia masuk ke ruang tamu dengan menarik nafas lega. "Akhirnya aku kembali ke rumahku sendiri." Pandangan matanya kemudian tertuju pada suaminya yang sedang duduk dengan wajah dingin di sofa dengan pikiran yang cemas. Ada sesuatu yang mengganjal saat ia mendengar bahwa Charles akan pulang dengan Clark lalu menyuruh istrinya untuk kembali ke rumah besar. Ia merasa bahwa ada hal buruk yang akan datang, namun dia tak bisa menebak apa itu kecuali hanya bisa meraskan hatinya terus gelisah. "Suamiku, lihatlah. Pada akhirnya aku kembali setelah Charles berhasil membujuk adiknya," kata Samantha hendak menghampiri suaminya. Suaminya tak bergeming, ia justru melirik tajam ke arah Samantha dengan tatapan belati yang membuat langkah wanita tua itu membeku. "Diam di sana," pekiknya, "aku tak pernah merasa begitu cemas seperti sekarang tapi kamu justru tak merasakan keanehan apapun dan memiliki wajah yang bahagia." "Suamiku, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu merasa cemas saat aku sudah kembali ke rumah? Apakah kamu berselingkuh dengan salah satu pembantu di rumah ini?" cecar Samantha. Bab 172, Memberikan Racun untuk Hukuman. Kakek Clark terkejut saat mendengar kalimat dari istrinya yang menuduh ia berselingkuh. Pria itu menatap istrinya dengan mata menyipit. "Apakah kamu sudah gila karena tinggal di kastil berhantu itu? Seluruh rambutku bahkan sudah memutih dan harus berjalan dengan tongkat, bagaimana mungkin kamu menuduhku masih memiliki keinginan duniawi seperti itu? Bahkan jika kamu hanya pria tua yang lemah masih ada banyak wanita yang akan melemparkan dirinya pada lelaki tua kaya sepertimu dan menyenangkan dirimu di atas ranjang dengan hanya imbalan beberapa lembar uang." Kakek Clark berdiri dari sofa dengan mengangkat tangannya untuk menamparkan istrinya namun pada saat itu tangannya tiba-tiba membeku di udara saat melihat dua cucunya masuk ke rumah. Charles masuk dengan masih membawa Clark dalam gendongan tangannya, wajahnya terlihat sangat hancur dengan mata gelap. Samantha dan suaminya terkejut melihat Clark yang berada dalam dekapan kakaknya. Ia bisa merasakan bahwa itu bukanlah hal yang baik. Pria tua itu segera berjalan dengan tongkatnya untuk mendekat dan melihat keadaan Clark. Apa yang terjadi dengan dirinya? Kenapa ia tidak sadarkan diri? "Tolong jangan bercanda dengan pria tua sepertiku," kata kakek Charles dengan panik. Samantha sendiri hanya bisa berdiri terpaku bahkan tak bisa menggerakkan kakinya sedikit saja. Ia menjadi gemetar saat melihat tatapan belati Charles yang ditujukan padanya. "Clark sudah meninggal, seorang pembunuh bayaran telah menembak jantungnya," kata Charles dingin, pandangan matanya masih tak teralihkan dari neneknya yang diam terpatri. Jantung Samantha seolah berhenti berdetak setelah mendengar hal itu. Ia terus menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong, pembunuh bayaran itu tidak mungkin membunuh Clark. Ia seharusnya mengambil nyawa wanita jalang itu bukan Clark." Samantha jatuh ke lantai karena kakinya tak sanggup lagi menahan beban tubuhnya. Charles menaruh Clark di atas sofa dengan perlahan, kemudian berjalan menuju neneknya yang tersungkur di lantai. "Jadi kamu sudah mengakui bahwa dirimulah yang sudah menyewa pembunuh bayaran itu bukan?" Pupil Samantha melebar, ia baru menyadari bahwa dirinya sudah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia keluarkan. Saat ini ia menatap wajah gelap Charles yang mengintimidasi di depannya. Ia tak pernah melihat kemarahan cucunya ini sebelumnya. Meski ia memiliki kemauan yang keras, namun dia tak pernah menunjukkan wajah marahnya pada para tetua yang ia hormati terutama kakek dan neneknya.
Tidak, bukan aku. Aku tidak membunuhnya, aku membayar pembunuh untuk menyingkirkan jalang itu, bukan Clark. Mendengar hal itu kakek Charles mencengkeram dadanya yang terasa sakit, ia sangat marah hingga semua urat di wajah yang keriput semakin menonjol. Apakah kamu tahu Nick, seberapa besar arti wanita itu bagi Clark? Dia bahkan rela menghadang peluru untuknya dan berkorban dengan nyawanya sendiri untuk menggantikan nyawa aneh yang ingin kamu ambil. Samantha masih menggelengkan kepalanya dengan putus asa, ia merangkak mendekati mayat Clark dan menaruh salah satu jarinya ke depan hidung Clark. Saat ia tak merasakan embusan nafas Clark, dia menjadi hilang akal dan mengguncang tubuh Clark. Bangun Clark, kamu pasti sedang bersandiwara dengan kakakmu kan? Kami sudah mengajarimu banyak hal, kamu tak akan begitu mudah untuk dibunuh. Jangan coba menipuku. Cepat bangun, teriak Samantha dengan putus asa. Suaminya yang jijik melihat pemandangan itu menyeret tubuh istrinya dari dekat Clark dan juga menghadiahi wanita itu tamparan keras di wajahnya. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah membunuh cucu kita sendiri karena tindakan bodohmu. Aku tak akan membiarkan dirimu meletakkan tangan di atas tubuh Clark, kamu memalukan. Bukan aku yang membunuh Clark, wanita itulah yang membunuhnya. Dia sudah menyihir Clark untuk melompat pada kematiannya sendiri. Charles menjadi semakin marah setelah mendengar ocehan neneknya, "Nenek," bentaknya, "apakah hingga detik ini kamu bahkan tak bisa mengakui kesalahan yang kamu perbuat?" Tidak, aku tidak bersalah, semua tetap salah aneh. Jika Clark tidak mengenal wanita itu dan membawanya pulang, aku tak akan pernah menyewa pembunuh bayaran. Suami Samantha tidak tahan lagi dengan cara berpikir istrinya, Harry. Pekiknya pada pelayan parubaya kepercayaan dirinya, siapkan ruang duka untuk 2 orang dan juga lubang makam untuk 2 orang. Pupil Samantha melebar setelah mendengar hal itu, ia merasakan sesuatu yang buruk akan segera datang untuknya. Dia sudah tahu betul bahwa satu lubang makam yang suaminya katakan adalah untuk dirinya. Kakek Clark membuka bulatan perak yang ada di ujung atas tongkatnya. Di dalamnya ada sebuah botol kecil dengan cairan berwarna hitam. Pupil Samantha melebar saat melihatnya, ia tahu betul cairan apa yang selalu dibawa oleh suaminya di dalam tongkatnya. Itu adalah ekstrak racun yang menjadi senjata untuk musuhnya saat ia dalam kondisi tersudut. Jika seseorang meminumnya, maka dalam hitungan detik tenggorokan akan terbakar, kemudian kurang dari 5 menit semua organ dalam akan gagal berfungsi dan akan terjadi pendarahan internal. Peminum racun akan merasakan kematian yang sangat menyiksa sebelum ia kehilangan nyawanya. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku meminum racun itu? Tanya Samantha saat suaminya melangkah mendekati dirinya. Apakah menurutmu, kamu masih layak untuk hidup setelah membunuh cucumu sendiri? Omong kosong, aku tidak membunuhnya. Pekik Samantha sambil terus merayap mundur dari langkah suaminya yang terus mendekati dirinya. Saat ia melihat bahwa suaminya sudah bertekad untuk membawa dirinya pada kematian, wanita itu menatap Charles untuk menyelamatkan dirinya, namun Charles hanya menyilangkan dada dengan membuang muka. Charles, tolong aku masih nenekmu. Tidak, seseorang harus bertanggung jawab atas kematian Clark. Kalian memang kejam. Sepasang pria yang kejam, aku menyesal menikah denganmu, kamu adalah pria tua yang tak memiliki hati bahkan setelah puluhan tahun aku mengabdikan diri padamu. Suami Samantha menghentikan langkahnya, kamu benar. Aku akan menceraikan dirimu lebih dulu agar tak menanggung malu memiliki istri yang sudah membunuh cucunya, kata kakek Clark. Ia kemudian menoleh ke arah Harry, siapkan surat cerai kami, dan buat seolah kami bercerai beberapa waktu lalu. Baik tuan, jawab Harry. Kau, pekik Samantha, sekarang setelah kamu mati, kamu bahkan tak layak dimakamkan di tempat leluhur kami dan mendapatkan penghormatan dari anak cucuku. Kamu akan mendapatkan makam umum biasa. Samantha menatap suaminya dengan tangan gemetar karena rasa takut dan juga kemarahan. Ia masih tak ingin mati apalagi membayangkan cara menyakitkan racun itu yang akan merenggut nyawanya secara mengerikan. Samantha berusaha bangkit dan lari dengan sisa tenaga tuanya namun ia jatuh tersandung tak lama kemudian. Minum saja racun ini dan tebus kematian Clark dengan nyawamu sendiri. Minta maaflah padanya di alam baka atas apa yang sudah kamu lakukan padanya. 2 orang anak buah kakek Clark menekan bahu Samantha agar tak bisa bergerak, salah satunya menekan rahang mulut Samantha agar terbuka sementara suaminya mulai datang untuk menuangkan cairan itu ke mulutnya. Bab 173, Hak Asuh. Pemakaman Clark dilakukan di tanah pemakaman leluhur mereka yang berada di daerah bukit.
Sebagian besar anggota Wolf Grey datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Saat mereka melihat Charles berada di sana, semua orang menatap wajahnya dengan rasa terkejut. Mereka tak mengira bahwa orang yang sudah mati ternyata masih hidup dengan separuh wajah yang terdapat bekas luka bakar. Charles memegang tangan Nate dengan erat, anak kecil itu menatap diam ke arah makam ayahnya dengan mata yang sembab. Anak kecil itu hanya mengetahui bahwa ayah dan nenek buyutnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tak jauh dari tempat pemakaman, ada mobil Range Rover hitam yang terparkir di jalanan. Sean dan Anne duduk di dalam bersama Abel yang menjadi sopir mereka. Apakah kamu akan keluar sekarang? Tanya Sean pada Anne. Aku akan keluar setelah sebagian besar pelayat pergi. Setelah prosesi yang cukup panjang, pemakaman sudah selesai dengan hikmat. Sebagian besar pelayat pulang dan hanya menyisakan Charles, Nate dan juga kakek Clark yang berdiri di depan makam putranya. Anne mulai turun dari mobil dengan baju hitam dan sebuah koktail hat hitam di atas kepalanya dengan jaring kain hitam menutupi sebagian wajahnya. Saat kakek Clark melihat kedatangan Anne, dia menarik nafas dalam. Ia merasa kecewa dengan Anne saat mendengar bahwa ia memilih kembali dengan Sean dan meninggalkan cucunya. Pria tua itu akhirnya memilih pergi dan meninggalkan Anne bersama Charles dan Nate. Ibu, kata Nate sambil berlari memeluk ibunya. Anne merasakan tubuh anak itu sangat dingin dan ia bisa melihat kesedihan dari matanya yang sudah merah. Ibu di sini, aku tak akan meninggalkan dirimu sendiri. Aku akan selalu ada untukmu, kata Anne sambil menepuk bahu putranya. Setelah pelukan singkat, Anne berjalan ke makam Clark dan meletakkan buket bunga tulip putih di atas makamnya. Charles mengajak Nate menjauh. Ia tahu bahwa ada hal penting yang ingin Anne katakan hanya berdua dengan Clark. Aku akan menjaga Nate mulai sekarang, akan kupastikan bahwa ia hidup dengan baik dan tumbuh sebagai pria baik yang bertanggung jawab. Clark, aku memang pernah sangat membencimu hingga menginginkan kematianmu. Meski begitu aku tak pernah mengira bahwa kematianmu akan terjadi saat kamu berusaha menyelamatkan diriku. Sekarang kamu sudah tidak berhutang apapun padaku, aku sudah memaafkanmu, jadi pergilah dengan tenang. Anne berdiri dan menghampiri Nate yang sedang bersama Charles. Bisakah aku membawa Nate dan membesarkannya mulai sekarang? Tanya Anne pada pria tinggi besar di depannya. Abel sudah mengatakan bahwa pria ini adalah kakak dari Clark, jadi Anne tahu bahwa untuk membawa Nate bersama dirinya setidaknya ia harus meminta izin pada Charles. Aku juga ingin membesarkan Nate. Jangan khawatir, aku akan memastikan ia sehat dan tumbuh menjadi pria yang memiliki karakter kuat dan baik. Bocah kecil yang menjadi rebutan dua orang di sampingnya itu termenung, bola matanya menatap ke arah paman dan ibunya. Charles kemudian berjongkok di depan Nate, maukah kamu tinggal bersama paman mulai sekarang? Aku tak akan melarangmu bertemu dengan ibumu. Kamu bisa memilih tinggal di kota ini atau kembali ke kota tempat sekolah barumu berada. Hanya saja izinkan paman untuk menjagamu, paman tidak memiliki banyak waktu dengan ayahmu dulu. Jadi aku ingin menebusnya dengan membesarkanmu, rayu Charles. Anne terdiam, dia hanya bisa menatap penuh permohonan pada Nate agar memilih untuk bersama dirinya. Ibu, aku akan memilih bersama paman. Aku akan lebih sering mengunjungimu di masa depan. Dia menyanyangin ibunya, namun ia sudah terbiasa tumbuh besar dalam lingkungan keluarga ayahnya. Nate juga tahu bahwa ibunya sudah menikah dengan pria lain. Ia sedikit takut pada kisah orang tua tiri jahat yang sering ia dengar. Jawaban Nate membuat Anne membeku. Ia ingin merayu Nate namun saat melihat bocah itu meraih telapak tangan Charles, dia tahu bahwa anak kecil itu sudah membuat keputusan. Anne, kamu sekarang sudah menjadi istri Sean. Belum tentu bahwa keluarganya bisa menerima Nate dengan baik. Aku tahu kamu mencintai Nate seperti ibu lainnya, namun kamu juga masih memiliki kehidupan panjang dengan keluarga barumu. Jangan khawatir, aku tak akan membuat ia membencimu. Kamu juga bisa menemui dirinya kapanpun kamu mau. Anne terdiam, meski begitu ia mencoba untuk menerima keputusan dari Nate dan Charles. Dia memeluk Nate dengan sangat erat. Ibu sangat mencintaimu, jangan pernah ragukan itu. Jika kamu ingin bertemu dengan ibu, aku akan selalu tersedia untukmu, kata Anne dalam pelukannya. Nate mengangguk, sampai jumpa ibu, kata Nate setelah melonggarkan pelukannya. Saat Anne kembali ke mobil, ia masih memiliki sisa air mata di wajahnya. Sean menyeka air mata itu dan memeluk Anne. Apa yang terjadi? Apakah mereka tak mengizinkan Nate bersama kita? Anne menggeleng, anak itu lebih memilih untuk tinggal dengan pamannya, jawab Anne sambil terisak.
Kakaknya tidak memiliki anak, dan ia satu-satunya anak yang tersisa dari garis keturunan mereka. Pria itu jelas ingin membesarkan Nate untuk menjadi penerus Wolf Grey di masa depan. Saat mendengar penjelasan Sean, hati Anne justru semakin sesak. Ia takut bahwa Nate akan dibesarkan dengan dendam antara Wolf Grey dan Black Dragon, maka apa yang pernah Zachary cemaskan bisa saja menjadi kenyataan. Jika ia melahirkan anak Sean nanti, maka akan ada pertempuran sedarah yang biasa saja terjadi. Abel melirik wajah pucat Anne, ia bisa merasakan kekhawatiran yang Anne rasakan. Jangan khawatir, Charles adalah pria yang baik. Dia pasti akan membesarkan Nate menjadi pria yang bijaksana bahkan jika ia menjadi pimpinan Wolf Grey di masa depan. Benarkah? Aku tidak berbohong, jika ia pria yang picik dan pendendam. Dia pasti tak akan membiarkan kamu untuk datang ke makam Clark. Bagaimanapun kamu adalah wanita yang sudah menolak adiknya, namun ia tahu bahwa Clark pasti akan senang jika kamu ikut mengantarkannya pergi. Tidak pendendam, omong kosong. Buktinya ia melarangku untuk pergi ke makam adiknya, sahut Sean. Itu karena Clark membencimu, dia tidak ingin adiknya pergi dengan rasa dendam yang tersisa saat melihatmu. Bagaimana jika ia tidak jadi pergi ke alam baka dengan tenang dan berakhir menjadi hantu pendendam saat melihatmu? Kata Abel dengan tersenyum. Sean menyipitkan matanya saat melihat pantulan senyum Abel dari kaca spion. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Sean sinis. Aku sedang membayangkan betapa lucunya jika kamu dikejar oleh hantu Clark, ia tidak bisa membunuhmu dalam kehidupan ini. Tapi bisa saja ia melakukan hal itu dalam tidurmu, bos. Jangan bicara omong kosong. Cepat mengemudi dan tinggalkan makam ini. Apa kamu takut, bos? Ejek Abel. Sean melirik tajam ke arah Abel yang sedang berbalik dari kursi pengemudi untuk menatapnya penuh ejekan. Apakah kamu ingin mati? Aku hanya perlu melemparmu ke salah satu lubang yang belum terisi di area makam ini. Abel berbalik dengan wajah kaku, ia menyalakan mobil dan membawa mereka ke bandara untuk kembali dengan menggunakan jet pribadi milik Sean. Bab 174, Kencan pertama Abel. Abel baru saja sampai di depan lobi apartemen setelah perjalanan dari makam Clark, ia tak sengaja berpapasan dengan Scarlett. Abel tersenyum dan menyapa Scarlett dengan wajahnya yang tak bisa menyembunyikan kebahagiaan setelah beberapa hari tak bertemu dengan wanita itu. Sean dan Anne menoleh ke belakang saat menyadari bahwa Abel tak lagi mengikuti langkah mereka. Mereka berdua saling melempar pandang saat menyadari Abel terpaku pada gadis di depannya. Apakah kamu mengenal siapa gadis itu? Tanya Anne pada Sean. Ia tampak familiar, sebentar aku akan mengingat siapa dia, jawab Sean. Setelah berpikir untuk beberapa detik ia kemudian ingat bahwa wanita itu adalah wali kelas Poppy yang pernah ia temui sekali ketika Poppy dan Nate terlibat pertengkaran di sekolah. Oh, aku ingat sekarang. Dia adalah guru dari Poppy. Anne tersenyum tipis, Abel sepertinya jatuh cinta pada wanita itu, kata Anne setelah memperhatikan cara Abel menatap wanita di depannya. Ia tak pernah melihat tatapan lembut seperti itu sebelumnya dari seorang Abel. Hahaha, jatuh cinta. Ia ditakdirkan untuk patah hati, laki-laki seperti dia bahkan tak bisa merayu seorang anak kecil apalagi wanita. Kalau begitu kamu harus membantunya. Sean mengerutkan kening sambil menunjuk ke arah batang hidungnya, aku. Anne mengangguk sambil membawa Sean masuk ke lift dan tak menunggu Abel lagi. Kenapa harus aku? Aku hanya pandai merayu dirimu, jawab Sean dengan kedipan mata yang nakal sambil menarik pinggang Anne mendekat ke dalam pelukannya. Omong kosong, bukankah kamu juga pandai merayu Rose dan Nancy sebelumnya? Aku masih ingat seperti apa mereka begitu tergila-gila padamu, kata Anne dengan sarkasme di dalam nada bicaranya. Aku tidak merayu mereka, aku hanya terlalu tampan sehingga tanpa bergerak banyak wanita yang terpikat olehku. Kata Sean dengan bangga, ia kemudian melirik ke arah Anne, apakah kamu cemburu? Anne membuang muka namun Sean menarik dagu Anne untuk melihat ke arahnya lagi, kamu cemburu kan? Sean tertawa saat melihat wajah panjang Anne, ia tak pernah menyadari bahwa bibir cemberut Anne ketika cemburu akan sangat menggemaskan. Ia sangat ingin menciumnya namun Anne menutup mulutnya dengan tangan. Kita akan segera sampai di Pantos, dua penjagamu akan melihat adegan mesra kita lagi. Keluh Anne. Sementara itu Abel dan Scarlett sudah pergi duduk di taman depan apartemen setelah Abel meminta untuk bicara dengannya. Apakah besok kamu memiliki waktu? Tanya Abel dengan gugup. Karena besok adalah akhir pekan, jadi aku memiliki banyak waktu.
Abel tersenyum bahagia, maukah kamu menemaniku ke arena berlatih kuda? Setelah berkuda aku akan mengajarimu cara berlatih memanah dan juga menembak. Scarlett tertawa sangat keras hingga alis Abel menyatu, dia menggaruk kepalanya karena tak menyadari apa yang lucu dari kalimat yang baru saja ia keluarkan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Scarlett menggeleng, ia menyeka matanya yang berair karena tertawa dengan satu jarinya, aku hanya ingat mungkin jika kakakku mengajak seorang gadis berkencan maka dia tak akan berbeda jauh denganmu, alih-alih mengajak ke taman hiburan atau makan malam romantis dia pasti akan mengusulkan tempat yang seperti kamu bicarakan tadi. Kamu adalah pria yang sama kakunya dengan dia. Setelah mendengar perkataan Scarlett wajah Abel langsung padam, ia kini menyadari bahwa tempat yang baru saja ia sebutkan bukanlah tempat kencan seperti pasangan normal lainnya. Baiklah, bagaimana kalau ke taman hiburan? Tawar Abel. Aku tidak yakin kamu bisa menahannya, terakhir kali aku membuat kakakku mengeluh sepanjang jalan hanya karena aku menyeretnya ke sana. Ajak saja aku ke tempat berlatih kuda seperti rencana awalmu, aku ingin tahu cara berkuda. Selama ini ia selalu melarangku melakukan olahraga fisik yang membahayakan. Kenapa kamu selalu menyebut tentang kakakmu? Keluh Abel. Ia bahkan curiga bahwa Scarlett tidak sedang menyebutkan kakak kandungnya tapi kakak senior di tempat ia sekolah dulu. Maaf, hanya saja kamu benar-benar memiliki karakter yang sama dengan dia. Jadi aku terus teringat pada hari Sabtu keesokan harinya, Abel pergi berlatih kuda dengan Scarlett. Saat mereka sampai di sana, ia tak pernah menyangka bahwa Sean dan Anne juga berada di sana untuk berkuda. Saat itu Anne masih belum menyadari kehadiran pasangan baru, dia masih terlihat sibuk untuk memilih kudanya di kandang. Abel berjalan mendekati Sean dan berbicara setengah berbisik padanya. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu mengatakan akan menghabiskan waktu hanya berdiam diri di rumah dengan istrimu, cecar Abel. Jika ia tahu bahwa Sean dan Anne akan berada di tempat berkuda, maka ia akan membawa Scarlett untuk pergi ke tempat lain. Apakah aku tidak boleh berada di arena pelatihan milikku sendiri? Haruskah aku izin padamu lebih dulu? Tanya Sean dengan sarkasme. Abel dibuat terdiam, ia berniat untuk membawa Scarlett pergi dari sini agar kencan mereka tidak terganggu oleh Anne dan Sean. Hanya saja saat ia hendak mengatakan hal itu Scarlett mengeluarkan kalimat yang membuat ia mengurungkan niatnya. Abel, kuda putih ini sangat indah. Bolehkah aku belajar berkuda dengan kuda putih ini? Teriak Scarlett saat ia tengah memilih kudanya di kendang. Teriakan itu membuat Anne yang tak menyadari kehadiran orang lain berbalik saat mendengar suara seorang wanita memanggil nama Abel. Senyum segera mengembang di wajah Anne melihat kedatangan Abel dan teman kencannya, ia berjalan mendekati Abel. Abel, kamu juga datang. Siapa wanita yang kamu bawa? Apakah kamu tidak ingin mengenalkanku dengan dia? Cecar Anne. Scarlett menoleh ke arah Anne dan Sean, ia kemudian menganggukkan kepala untuk menyapa dua orang yang sepertinya saling mengenal dengan Abel. Scarlett, ini adalah Anne dan Sean. Mereka adalah. Kami adalah sahabat dari Abel dan juga rekan kerja, sahut Anne sebelum Abel menyelesaikan kalimatnya. Dia tak ingin Abel menyebutkan bahwa mereka adalah atasan Abel. Senang berkenalan dengan kalian, aku adalah Scarlett. Setelah berjabatan dengan Anne, Scarlett hendak menjabat Sean namun ia kemudian menyadari bahwa wajah Sean sangat familiar. Bukankah Anda adalah paman dari Poppy? Ya, kamu benar. Senang bisa berjumpa lagi dengan Anda. Setelah perkenalan singkat itu, mereka menuju ke lapangan berkuda dengan kuda masing-masing dan hanya Abel yang menggunakan satu kuda bersama dengan Scarlett karena ia belum pernah menunggang kuda sebelumnya. Jadi Abel berniat untuk mengajarinya, namun kehadiran Sean dan juga Anne membuat ia menjadi canggung dan kaku. Kenapa aku merasa bahwa Abel tidak bahagia di kencan pertamanya? Gumam Anne saat Sean membantu dirinya naik kuda. Jangan pedulikan dia, fokus saja padaku. Anne memutar bola matanya dengan kesal, ia ingin membantu kencan Abel namun sepertinya kehadiran mereka sudah membuat Abel menjadi kaku. Kita harus membantunya, Abel mungkin tidak berpengalaman dengan wanita. Jika dia bersikap seperti pengajar kuda daripada seorang pria pada wanita, maka ia akan berakhir ditinggalkan. Sean mengerucutkan bibirnya, Abel harus mengatasi kelemahannya sendiri, lagi pula kita tidak bisa mengintervensi hubungan mereka. Tanpa Anne tahu sebenarnya Sean sudah mengirim pesan pada Abel sebelum ia membantu Anne naik kuda. Pergi ke area selatan dan berkuda dengan wanita itu menuju danau kecil di sana untuk suasana yang lebih baik. Kecuali jika kamu ingin kencanmu hanya akan berakhir dengan menjadi
Pelatih berkudanya saja hari ini tanpa sebuah ciuman. Saat Abel membaca pesan Sean, wajahnya tiba-tiba tersipu. Dia sudah hafal betul arena latihan ini, seharusnya ia bisa mengingat bahwa ada danau kecil setelah melewati hutan cemara. Bab 175, Kejutan di Rumah Huak. Sore hari saat Anne dan Sean bersiap-siap untuk kembali ke rumah, mereka sangat terkejut dengan kedatangan Abel dan Scarlett dengan keadaan yang menyedihkan. Kening Scarlett terluka dan lengan Abel juga tergores. "Apa yang terjadi dengan kalian?" tanya Anne khawatir. "Aku tak melihat ada sebuah lubang sehingga satu kaki kuda terperosok dan kami terjatuh," kata Abel dengan menyembunyikan rasa malu dan penyesalannya. Ia berhasil menahan tubuh Scarlett dengan tangannya agar tak terhempas ke tanah secara keras, namun dia tak bisa menyelamatkan kening wanita itu yang akhirnya terbentur hingga membuatnya terluka. Sean menekuk bibirnya ke dalam untuk menahan tawa. Jika tak ada Scarlett di hadapan mereka sekarang, Sean pasti akan menertawakan nasib buruk kencan Abel. "Cepatlah pergi ke klinik, luka kalian perlu untuk diberikan perawatan," kata Anne dengan mata yang khawatir. Arena kuda ini memiliki klinik dan beberapa tenaga medis yang bekerja di sini, selain dokter hewan. Sean sudah membayar seorang dokter umum dan juga beberapa perawat untuk menangani kecelakaan yang bisa saja terjadi saat berlatih. "Jangan khawatir, aku akan membawanya. Kalian bisa melanjutkan perjalanan pulang kalian," kata Abel. Dia sudah sangat ingin memaki Sean dengan wajahnya yang terlihat jelas menahan tawa ke arah dirinya. "Baiklah, hati-hati kalau begitu." Abel mengantarkan Scarlett ke klinik dengan wajah yang gugup. Ia melihat luka robek di kening Scarlett dan ia merasa sangat bersalah. Seharusnya ia memberikan kesan yang menyenangkan, namun dia tak menyangka akan berakhir dengan mengerikan. "Maafkan aku, wajahmu jadi terluka karenaku," kata Abel saat melihat luka di kening Scarlett sudah selesai dibalut. Scarlett tersenyum, "Jangan merasa bersalah, ini hanya kecelakaan. Lagi pula dokter mengatakan bahwa luka ini tak akan meninggalkan bekas jika aku merawatnya dengan baik." "Oh ya, apakah kamu bisa menyetir dengan lenganmu yang seperti itu?" tanya Scarlett saat melihat lengan Abel. "Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil dan tak akan mempengaruhi pergerakanku." Setelah mendapatkan perawatan, Abel membawa Scarlett ke mobil. Dengan tangannya yang masih terluka, ia bahkan membukakan pintu untuk Scarlett sebelum masuk ke kursi kemudi. "Tidurlah jika kamu lelah, setidaknya butuh waktu 1,5 jam untuk kita sampai di kota. Aku akan membangunkanmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan tidur, tapi jika kamu lelah kamu bisa membangunkanku untuk menggantikan menyupir." Abel mengangguk. 15 menit kemudian ia melihat Scarlett sudah memejamkan mata dan bernafas dengan tenang. Abel melepas jaket yang ia kenakan dan menaruhnya di atas tubuh Scarlett. Gadis itu terus tertidur bahkan hingga mereka sampai di depan apartemen. Saat ia membuka mata, dia sangat terkejut ketika menyadari bahwa mobil sudah berhenti tak jauh dari lobi. "Apakah kita sudah lama sampai? Seharusnya kamu membangunkanku," kata Scarlett sambil merenggangkan tubuh. "Tidak masalah, aku melihat kamu tidur sangat pulas jadi aku tak berniat untuk membangunkanmu." "Terima kasih untuk hari ini," kata Scarlett sebelum membuka pintu. Abel membuka mulutnya namun kalimat yang ingin ia katakan tersangkut di tenggorokan. Seandainya perjalanan mereka lancar maka dia akan mengungkapkan proposal agar Scarlett bersedia menjadi kekasihnya sebelum kembali ke rumah. Hanya saja saat ingat bahwa ia memiliki kesan yang buruk hari ini, Abel menarik kembali kalimat yang ingin ia ucapkan. Scarlett yang sudah membuka pintu melihat wajah ragu-ragu dari Abel. Ia sengaja menunggu Abel menjawab kata terima kasih yang baru saja ia ucapkan, namun yang ia lihat justru wajah gelisah Abel. "Apa yang salah?" tanya Scarlett. "Tidak, cepatlah masuk dan mimpi indah." "Apakah kamu tidak akan masuk ke dalam juga? Bukankah kamu mengatakan sudah tinggal di apartemen ini?" "Aku akan merokok di luar sebelum kembali ke rumah." "Baiklah, selamat tinggal." Setelah melihat Scarlett masuk, Abel mengeluarkan rokok dan berdiri sambil bersandar pada pintu mobilnya. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, ia tak menyadari sebuah tangan menyalakan korek api untuk menyulut ujung rokoknya yang masih belum menyala. "Apa yang mengganggu pikiranmu?" tanya Huak setelah menyalakan rokok Abel. Abel mendesah dengan nafas yang dalam. "Sepertinya aku ditakdirkan untuk sendiri. Maukah kamu menjadi sahabat sejati untuk menemaniku menjadi pria lajang seumur hidup?" Huak mengerutkan keningnya. "Omong kosong. Aku tidak mau berakhir lajang dan kesepian sepertimu." Abel menatap Huak. "Benarkah? Kamu bahkan tidak bisa menyatakan perasaan cinta sepihakmu selama belasan tahun. Aku ragu bahwa kamu bisa melamar seorang wanita untuk kamu nikahi di masa depan."
Hawk terdiam, itu karena wanita yang aku sukai selama ini adalah seorang polisi dan aku hanya mantan pembunuh bayaran. Iblis dan malaikat tidak bisa bersatu, jadi itu bukan karena aku tak berani menyatakan cinta, tapi karena aku sadar diri. Dua pria itu akhirnya tenggelam dengan nasib tragis cinta mereka masing-masing. Dari yang semula saling merokok, mereka kini berakhir duduk di taman dengan menghabiskan beberapa kaleng bir. Pada esok hari Sean, Anne dan Abel mendapatkan undangan makan malam di rumah Huak untuk pesta rumah barunya yang diberikan oleh Sean. Anne dan Sean datang dengan membawa bunga dan beberapa kue, sementara Abel datang dengan membawa beberapa botol minuman keras dan juga buah durian yang sengaja ia beli untuk membuat rumah Huak memiliki aroma durian yang ia benci. Tiga orang itu tengah berdiri di depan pintu unit Huak, saat pintu terbuka seorang wanita muda membukanya. Tiga orang itu langsung membeku dengan wajah yang kaku saat melihat Scarlett adalah wanita yang membukakan pintu. Buah durian yang dibawa Abel jatuh mengenai kakinya sendiri dan membuat ia terjingkat kesakitan karena durinya yang tajam bahkan menusuk sepatu yang ia kenakan. Kenapa kamu ada di sini?" tanya Abel pada Scarlett dengan wajah yang pucat sambil menahan nyeri di kakinya. "Kalian sudah datang. Kenalkan ini Scarlett adikku," kata Huak menghampiri tiga tamunya di depan pintu sambil merengkuh bahu Scarlett. Abel, Anne dan Sean tercengang dan mulut mereka menganga lebar dalam waktu bersamaan. "Kenapa kalian sangat terkejut? Aku tahu bahwa kalian pasti tak mengira bahwa aku memiliki seorang adik yang cantik bukan? Asal kamu tahu, ia mengajar di tempat yang sama dengan Poppy." Huak tak menyadari ketegangan di udara dan terus berbicara panjang lebar. Sementara itu sama seperti Abel yang terkejut. Scarlett sendiri baru tahu bahwa Abel adalah sahabat kakaknya. Saat Abel sadar dari transnya dan segera menendang buah durian yang jatuh ke tanah menjauh dari pintu rumah Huak. Mereka bertiga masuk dengan senyum yang canggung. "Apa yang terjadi dengan kalian? Apakah dekorasi rumahku terlihat buruk?" tanya Huak. "Tidak, adikmu benar-benar mengatur perabotan dengan sangat baik sehingga rumah ini terlihat hangat," jawab Anne. Saat Huak membantu adiknya menyiapkan makanan di dapur menuju meja makan, Anne dan Sean menatap ke Abel dengan tatapan yang kompleks. "Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah adik dari Huak?" bisik Anne. Abel menggeleng dengan tidak berdaya, Sean menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangannya yang lebar untuk menahan tawa. "Ini berakhir untukmu, kamu tak akan bisa memenangkan hati Huak bahkan jika kamu bisa memenangkan hati adiknya," kata Sean dengan menepuk bahu Abel. Anne dengan cepat mencubit pinggang Sean agar berhenti mengolok Abel yang sudah terlihat seperti pria yang terkena serangan jantung. Saat ini Abel menatap dua bersaudara yang berada di dapur itu dengan menarik nafas dalam. Sementara itu Scarlett yang juga merasa gugup tak sengaja mengiris tangannya sendiri dengan pisau saat memotong buah. "Aduh!" pekik Scarlett. Abel yang melihat itu segera berdiri dari tempat duduk dan hendak menghampiri Scarlett namun terhenti karena melihat bahwa Huak dengan sigap segera menolong adiknya. Abel kembali duduk di kursi dengan perasaan tak berdaya. Saat Huak sudah memberikan plester pada jari adiknya, ia dan Scarlett segera duduk di meja makan bersama para tamunya. "Apakah jarimu baik-baik saja?" tanya Anne pada Scarlett. Dia sengaja menanyakan hal itu untuk mewakili Abel, dia sempat melihat tatapan khawatir Abel saat mengetahui bahwa jari Scarlett terpotong. "Tidak apa-apa, ini hanya luka dangkal," jawab Scarlett. "Adikku selalu saja ceroboh. Kemarin aku melihat luka di keningnya." Ia mengatakan bahwa saat berlatih kuda dengan teman lelakinya ia terjatuh. "Rasanya aku ingin sekali memukul kepala temannya itu, bagaimana ia bisa begitu ceroboh dan membuat adikku terluka. Dia pasti buruk dalam berkuda." Maki Huak. Abel yang baru saja minum air putih langsung tersedak dan batuk dengan parah. "Ya, kamu harus menghajarnya jika bertemu dengan teman adikmu itu. Dia harus tahu bahwa Scarlett memiliki seorang kakak yang melindunginya," sahut Sean menambah bahan bakar api. Anne menginjak kaki Sean, namun ia masih menahan tawa melihat wajah pucat Abel. "Ini hanya kecelakaan dan bukan salahnya. Kenapa kakak membesar-besarkan hal kecil? Lagi pula kaki kakak dan lenganmu pernah terluka oleh pedang beberapa waktu lalu akibat berlatih dengan dua temanmu. Saat aku begitu marah dan ingin membuat perhitungan dengan mereka kamu mengatakan bahwa itu hanya luka kecil yang biasa terjadi saat latihan." Sean dan Abel terbatuk dengan bersamaan, dua orang itu tahu bahwa tersangka yang sedang dibicarakan oleh Scarlett adalah mereka. Bab 176, Pertarungan Dua Pria Mabuk. 5 orang di meja makan mulai menggali makanannya dengan tenang.
Abel hampir tak bisa merasakan seperti apa rasa masakan Scarlett untuk pertama kali dalam hidupnya, yang ia rasakan seolah ia sedang makan spons yang hambar. Dia hanya mengunyah dengan tenang sambil menutupi pikirannya yang rumit. Abel, ayo kita habiskan minuman yang kamu bawa, kata Huak setelah mereka menyelesaikan sesi makan malam. Abel menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, sepertinya aku harus pulang. Aku lupa sudah memiliki janji dengan teman lain. Abel tidak bisa bertahan lebih lama lagi dengan suasana tak nyaman di rumah Huak. Siapa teman yang kamu bicarakan? Bukankah temanmu hanya aku dan Sean? Sudahlah, jangan coba untuk melarikan diri, kali ini kita akan berpesta hingga pagi hari. Abel melirik Sean dengan tatapan permohonan untuk membantunya keluar dari rumah Huak, namun Sean hanya menaikkan pundaknya sambil membuang muka. Abel menekan bibirnya membentuk garis tipis lalu duduk di sofa ruang keluarga Huak dengan wajah panjang. Saat Huak dan Sean minum anggur dengan jumlah banyak, ia hanya menenggak satu gelas untuk menjaga kewarasannya. Dia tak bisa mabuk dan membocorkan tentang kisahnya dan Scarlett. Kenapa kamu tidak minum lagi? Tanya Huak dengan pandangan matanya yang mulai kabur. Perutku bermasalah, jadi aku tidak ingin minum terlalu banyak. Saat ini Scarlett mengantarkan kue kering dari kenari yang ia buat dengan tangannya sendiri. Gadis itu mencuri pandang ke arah Abel, namun Abel berpura-pura fokus pada ponsel di tangannya. Scarlett mendorong piring berisi kue kenari ke depan Abel, namun pria itu tidak menatap sama sekali usaha Scarlett untuk bisa mendapatkan perhatiannya. Piring itu justru didorong lagi ke arah Anne oleh Huak. Cobalah kue kenari ini, Anne. Adikku sangat pintar membuat kue kering. Anne mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulut, ini benar-benar enak. Aku yakin pria yang akan menikahi adikmu nanti pasti akan sangat beruntung. Tentu, tapi aku akan menyeleksi dengan ketat kriteria pria itu. Setidaknya ia harus mandiri secara finansial dan juga seumurun dengan Scarlett. Aku tidak ingin ia menikahi pria yang lebih tua, aku ingin ada pria yang masih bisa menjaganya saat aku tiada. Wajah Abel langsung pucat saat mendengar hal itu, ia berumur 36 tahun dan seumuran dengan Huak. Ia dan Scarlett memiliki jarak umur 9 tahun, ia sudah yakin bahwa Huak pasti akan mendiskualifikasi dirinya begitu tahu bahwa ia berusaha mendekati Scarlett. Umur tidak menentukan berapa lama ia akan hidup kak, banyak orang mati di usianya yang masih muda, protes Scarlett. Itu benar, hanya saja aku tak akan mengambil resiko. Pria yang akan mendapatkanmu harus muda, tampan dan kaya. Bagaimana pendapatmu tentang Abel? Sahut Anne, kamu mengenalnya dengan baik, ia memiliki penghasilan setara gaji CEO dan juga bisa melindungi adikmu dengan baik. Huak mengerutkan keningnya, Anne, apa kamu mabuk? Atau kamu sedang bercanda? Abel seusia denganku, ia terlalu tua untuk Scarlett. Abel yang semula bertahan untuk tidak minum anggur kini justru meraih satu botol anggur dan langsung ia teguk tanpa gelas. Sean menepuk bahunya sambil menyerahkan lagi satu gelas anggur padanya, minum yang banyak dengan begitu kamu akan melupakan patah hati yang kamu rasakan, bisik Sean dengan senyum mengejek. Abel memberikan tatapan belati kepada Sean, meski begitu ia meraih botol yang Sean berikan dan menenggaknya secara langsung. Scarlett yang melihat itu hendak meraih botol itu namun diinterupsi oleh Huak. Biarkan saja, sebaiknya kamu tidur, ini sudah malam. Scarlett menarik nafas dalam, ia menatap kakaknya dengan mata menyipit. Meski begitu ia tak berniat pergi dan hanya duduk sambil menggigit ujung ibu jarinya di sebelah Anne sambil menatap tiga pria yang sudah melantur karena mabuk. Abel dengan wajahnya yang merah tiba-tiba berdiri, apa yang kamu katakan tadi? Aku sudah tua, bentak Abel sambil menunjuk ke arah Huak. Iya kamu sudah tahu, tapi kita adalah sepasang pria tua yang lajang. Balas Huak dengan senyum lebar hingga gusinya terlihat. Aku tak akan berakhir lajang, lihat saja aku akan menikahi adikmu dan kamu akan menggendong 5 anakku dengan Scarlett di kemudian hari. Kata Abel dengan terhuyung. Alis Huak menyatu, omong kosong. Kalahkan aku dulu jika kamu berani mendekati adikku. Maki Huak. Anne melirik Sean agar segera menarik Abel pergi namun Sean tak memedulikan dan justru bertepuk tangan, baiklah, bertarunglah kalau begitu. Jika Abel menang, maka kamu harus merestui ia dan adikmu dan jika ia kalah, maka dia tak akan berani memimpikannya adikmu lagi. Anne menginjak kaki Sean setelah ia mengatakan hal itu, apa yang kamu lakukan? Kamu akan membuat mereka bertarung satu sama lain. Biarkan saja, mereka sedang mabuk dan akan melupakannya begitu bangun.
Abel dan Huak berdiri berhadapan dengan posisi siaga, Scarlett menarik lengan kakaknya yang mabuk. Kakak, hentikan. Kalian sedang mabuk. Huak menepis tangan Scarlett, jangan ikut campur. Aku harus mengurus pria tua yang berani memimpikannya adikku. Hawk dan Abel akhirnya terlibat saling pukul satu sama lain. Tak jelas kapan adegan itu berakhir dan siapa yang kalah atau menang. Pagi hari, Huak yang tertidur di lantai ruang keluarga rumahnya terbangun dengan rasa nyeri di sekujur tubuh. Saat ia menoleh ke arah sekeliling, dia melihat 3 tamunya sudah pergi dari rumahnya. Semalam setelah pertarungan, Sean menyeret tubuh Abel dan melemparkan pria itu masuk ke apartemennya dan meninggalkan ia begitu saja di lantai ruang tamu unit Abel tanpa membantunya ke ranjang. Scarlett yang sedang masak di dapur memperhatikan kakaknya berjalan dengan menahan sakit menuju dapur untuk mengambil air minum. Apa yang terjadi semalam? Kenapa rasanya aku seperti dipukuli? Ya, kamu dan Abel saling memukul, jawab Scarlett dingin. Apa alasannya? Lalu siapa yang menang? Scarlett menatap tajam ke arah kakaknya, ia meletakkan lauk di meja makan dengan keras kemudian pergi mengambil tas untuk berangkat mengajar. Hawk tidak menyadari kemarahan adiknya, ia makan sup pengar buatan adiknya sambil berusaha mengingat konflik yang menyebabkan ia dan Abel bertengkar namun dia tak bisa mengingatnya sama sekali. Apakah kami bertengkar untuk memutuskan siapa yang terkuat di antara kami? Gumam Huak. Sementara itu Scarlett baru saja masuk lift saat Abel ternyata juga ada di dalamnya. Pria itu kemudian bergeser ke sudut dan menundukkan wajah untuk menyembunyikan wajah lebamnya. Berbeda dengan Huak, Abel masih ingat penyebab ia dan Huak bertengkar. Sekarang ia bahkan tak berani menatap Scarlett karena sudah memukuli kakaknya semalam. 2 orang itu terlibat dalam suasana yang canggung, tak ada yang berani memulai pembicaraan. Mereka terlihat seperti orang asing yang tak saling kesal. Di lantai berikutnya rombong orang mulai masuk sehingga membuat Scarlett terhimpit dan akhirnya terdorong mendekat ke Abel. Scarlett hendak membuka mulutnya untuk menanyakan kondisi Abel dan memberikan sup penghilang pengar yang sengaja ia bawa namun lift tiba-tiba mengalami masalah kelebihan muatan 1 orang. Tak ada yang berniat keluar termasuk rombongan orang yang baru saja masuk. Akhirnya Abel memutuskan untuk keluar dan meninggalkan Scarlett begitu saja. Scarlett menatap wadah termal berisi sup di tangannya, ia menghela nafas dalam dan wajahnya menjadi muram karena tak bisa memberikan sup itu pada Abel. Bab 177, Kegelisahan Eva. Sean sudah menunggu kedatangan Abel di tempat parkir pribadinya untuk berangkat ke kantor. Kenapa kamu keluar dari tangga darurat? Tanya Sean saat melihat Abel baru saja keluar dari pintu tempat tangga darurat. Lift penuh, jawab Abel singkat. Ia segera menuju kursi kemudi dengan wajah yang muram. Saat mobil mereka melintasi area halte bus depan apartemen, ia melihat Scarlett duduk di halte dengan memeluk sebuah termos termal di pangkuannya. Apakah kamu akan menyerah pada Scarlett hanya karena dia adik dari Huak? Tanya Sean. Jika aku punya adik dan ada seorang pria yang sama sepertiku mendekati adikku, maka aku juga akan melakukan hal yang sama seperti Huak, jawab Abel. Jadi kamu pada akhirnya menyerah. Abel terdiam, tidak juga. Aku hanya sedang berpikir untuk mengubah strategi. 3 minggu kemudian Eva berkunjung ke Pantos Aneh saat Sean sedang berada dalam perjalanan bisnis ke luar negeri bersama Abel. Apa yang terjadi dengan wajahmu itu? Tanya Aneh saat Eva baru saja datang. Lingkaran hitam menghiasi area matanya dan wajahnya terlihat kurang tidur. Aneh meletakkan secangkir kopi di meja untuk Eva. Aku tidak bisa minum kafein lebih banyak mulai sekarang. Bisakah kakak ipar menggantinya dengan jus buah? Aneh mengangguk kemudian menuju lemari pendingin untuk mengambil jus buah segar yang sudah ia simpan ke dalam botol-botol penyimpanan. Apa yang sudah mengganggumu? Tanya Aneh sambil menyerahkan botol jus buah pada Eva. Eva menenggak jus di tangannya, setelah menarik nafas ia mulai berbicara dengan Aneh tentang masalah yang sedang ia hadapi, ini tentang manusia gua yang aku ceritakan padamu. Saat di pesta amal waktu lalu, aku berhasil memancingnya keluar dan kami bahkan melakukan hal itu di kamar mandi. Apa? Tanya Aneh dengan nada tinggi, ia melebarkan pupil matanya dan menatap tajam ke arah Eva. Ia tak percaya bahwa Eva bercinta dengan sembarangan pria yang hanya baru beberapa waktu lalu ia kenal. Tenangkan dirimu kakak ipar, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mengenal dia dengan baik. Aneh menenggak minuman di mejanya untuk mengurangi rasa terkejut setelah mendengar apa yang Eva katakan. Aku sekarang sedang hamil, saat menstruasiku telat beberapa hari aku mulai curiga,
jadi aku melakukan tes kehamilan dan hasilnya sekarang adalah garis 2. Apa? Anne melompat dari tempat duduknya, ia sangat terkejut hingga bahkan meragukan apa yang baru saja telinganya dengar. Duduklah Kak, aku tak akan bisa melanjutkan ceritaku dengan tenang jika kamu terus bereaksi berlebihan. Apakah kamu sekarang sudah mendapatkan sebagian dari karakter jelek kakakku yang tidak bisa diajak berbicara dengan baik? Anne menarik nafas dan berusaha duduk dengan tenang, baiklah lanjutkan, aku tak akan menyelamu lagi. Eva terdiam sejenak, ia ingin jujur bahwa pria itu sebenarnya adalah ayah Poppy tapi dia takut kalau Anne akan menganggapnya gila karena bicara tentang seorang pria yang sudah dianggap mati, jadi dia menahan poin itu. Eva akan menceritakan identitas itu hanya jika bisa membawa Charles di hadapan semua orang. Jadi masalahnya adalah pria itu menghilang sejak pertemuan kami di pesta. Aku sudah mengamati rumahnya tapi sepertinya ia tidak lagi tinggal di sana, dan parahnya aku juga lupa untuk meminta nomor teleponnya. Aku sekarang sama sekali tidak bisa menghubungi dia. Eva, sepertinya ia hanya menganggapmu partner one night stand hanya pada pesta saat itu. Kenapa kamu begitu ceroboh? Tenang, dia bukan pria yang seperti kamu bayangkan. Aku mengenalnya dengan baik. Hanya saja ia sekarang memiliki kebiasaan menghilang. Terakhir kali ia bahkan menghilang 5 tahun sebelum aku berhasil bertemu dengannya lagi. Lalu bagaimana jika ia akan kembali 5 tahun kemudian? Seperti apa kamu akan menjelaskan kehamilanmu ini pada Sean dan ayahmu? Cecar Anne. Eva menarik nafas dalam, itulah yang aku takutkan, bagaimana jika ia tidak kembali lagi dalam waktu yang lama? Setelah terdiam dalam waktu yang lama untuk memikirkan jalan keluar, Anne akhirnya menemukan ide. Kita bisa mencari bantuan Abel untuk mencari tahu keberadaan manusia gua yang kamu cari. Ia memiliki ahli IT yang jenius, dia bisa meretas CCTV pada pesta waktu itu untuk mengetahui wajahnya kemudian melakukan pencarian keberadaan ia sekarang. Aku tidak yakin itu akan berhasil, dia bukan pria yang mudah untuk ditemukan. Tapi aku akan mencobanya. Sementara itu jauh di tempat lain, Charles baru saja selesai menyingkirkan Alan dari posisi ketua Wolf Grey dan menjadikan ia sebagai pimpinan. Ia juga mulai membangun kembali bisnis titanium peninggalan Clark dan membuatnya stabil kembali. Saat malam hari ia kembali ke rumah, dia tak pernah mengira bahwa Nate masih duduk di ruang tamu untuk menunggunya pulang. Anak itu tampak kesepian dan kehilangan wajah cerah seorang anak kecil seperti anak seumuran dirinya. Apakah kamu menungguku Nate? Tanya Charles sambil mengacak rambut keponakannya. Nate mengangguk, Paman, bukankah kamu mengatakan bahwa akan menyetujui permintaanku untuk tinggal di kota tempat sekolah baruku? Kenapa hingga sekarang kita belum kembali ke sana? Charles berjongkok dan menatap Nate, tunggu sebentar lagi, masih ada beberapa urusan yang harus Paman selesaikan di sini. Setelah semuanya selesai aku akan mengajakmu tinggal di sana kembali. Nate mengacungkan jari kelingkingnya, janji. Charles melingkarkan jari kelingkingnya ke arah jari kelingking Nate, ya, Paman janji. Charles menggendong Nate dan membawanya ke kamar Nate, ia membacakan dongeng sampai bocah itu tertidur. Saat ia keluar dari kamar Nate, ia menuju balkon lantai 2 dan merokok, saat ini kakeknya berjalan perlahan menghampiri Charles. Kamu belum tidur kakek. Aku terbangun, aku tidak bisa tidur lagi jadi memutuskan untuk menghirup udara segar. Charles mengalungkan selimut yang ada di sofa ke tubuh kakeknya, pria itu menepuk perlahan punggung tangan Charles. Aku mendengar bahwa kamu ingin membuat Wolf Grey dan Black Dragon berdamai, apakah itu karena kamu ingin meresmikan hubunganmu dengan anak dari Zachary? Tanya kakek Charles. Beberapa hari lalu Charles sudah menjelaskan bahwa ia sudah menikah dengan anak Zachary 6 tahun lalu dan memiliki seorang putri. Aku tak akan bisa bersatu dengan Eva jika kelompok kita masih memiliki konflik satu sama lain. Sebenarnya pernikahanmu dan Eva adalah berita besar yang akan membuat kelompok ini bersatu, hanya saja kamu harus ingat bahwa sebelum aku memimpin Wolf Grey ada keluarga cabang utama lain yang pernah berkuasa. Mereka terpaksa diturunkan karena menyebabkan kekalahan Wolf Grey, namun mereka masih memiliki pengaruh yang besar. Mereka tak akan pernah setuju dengan penyatuan dua kelompok besar selama satu putri mereka yang pernah diculik belum ditemukan. Sejak mereka mendengar bahwa Sean sudah ditemukan, mereka tak lagi merasa tenang. Dendam itu muncul lagi karena salah satu putri mereka masih belum ditemukan sementara Black Dragon sudah hidup bahagia dengan putra mereka. Charles menghela nafas, aku tahu itu kakek, aku berencana akan mengunjungi keluarga itu dalam waktu dekat untuk melakukan negosiasi.
Bab 178, Pertemuan Bisnis. Charles datang menuju ke sebuah mansion pribadi tempat keluarga kakak-kakeknya tinggal. Meski mereka tak lagi memimpin Wolf Grey puluhan tahun, namun mereka masih memimpin kejayaan bisnis di bidang teknologi berkat kejeniusan salah satu putra mereka. Charles, aku sangat senang mendengar bahwa kamu masih hidup, sapa seorang wanita tua yang tak lain adalah istri kakak dari kakek Charles yang sudah lama meninggal. Nenek Jasmine, senang melihatmu masih tumbuh sehat dan tetap cantik di usiamu sekarang, sapa Charles kembali. Hahaha, apakah dunia sudah hampir berakhir? Aku tak menyangka bahwa pria dingin sepertimu bisa mengeluarkan kata yang manis. Katakan untuk tujuan apa kamu datang kemari. Saat Charles hendak menjawab, seorang laki-laki parubaya dengan kacamata bingkai emas baru saja keluar dari mobil setelah perjalanan bisnis. Dia adalah Toby yang merupakan pimpinan dari Vision Corp. Anak-anak perempuan pertama Toby adalah Sonia yang merupakan dewi bisnis. Kemudian anak gadis keduanya adalah bayi yang sudah diculik Black Dragon 26 tahun lalu. Paman, sapa Charles. Kamu berkunjung. Baguslah, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Mari kita pergi ke ruang kerjaku. Charles masuk ke rumah besar Toby yang dilengkapi dengan banyak teknologi canggih dan pintar hasil dari buah pikiran Toby dan Sonia. Mereka berdua adalah jenius di bidang teknologi yang berhasil membawa perusahaan mereka semakin berkembang. Aku dengar kamu mengusulkan agar terjadi kesepakatan damai dengan Black Dragon. Iya, tidak ada untungnya terus berada dalam konflik. Semua bisnis akan berjalan lancar jika kita tidak terlibat satu sama lain. Toby mencengkeram dengan erat tangannya, urat kemarahan di wajahnya menonjol dengan jelas, mereka hidup bahagia dengan putra yang berhasil mereka temukan. Lalu bagaimana dengan putriku? Aku sudah mencarinya selama puluhan tahun tanpa hasil apapun, selama ini aku hanya tak membalas apa yang sudah mereka perbuat hanya karena kita berada di posisi imbang karena kehilangan anak kita masing-masing. Charles kehilangan kata-kata, ia bisa memahami perasaan Toby. Bagaimanapun dia memiliki seorang putri, bahkan jika ada yang menyakiti Poppy sedikit saja maka dia akan membuat orang itu menerima pelajaran dengan bunga yang mahal. Sean berhasil ditemukan karena sebuah kebetulan paman, itu mungkin sudah menjadi takdir mereka untuk kembali bersama. Kalau begitu akan menjadi takdir mereka juga jika aku akan memastikan bahwa mereka tak akan hidup dengan damai lagi. Charles terdiam, setelah hening sejenak ia berpamitan untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Toby menghampiri Jasmine yang masih duduk dengan meminum teh di bangku taman, pria itu baru saja mengantar Toby keluar dari rumah mereka. Charles adalah pria yang baik, ia seharusnya bisa menjadi pendamping yang baik untuk Sonia. Seharusnya keluarga kita yang mulai terasa jauh akan kembali dekat dengan pernikahan mereka. Meski Charles dan Sonia memiliki marga yang sama namun mereka hanya terhubung karena kedua kakek mereka memiliki orang tua yang sama. Mereka masih merupakan sepupu jauh yang menurut Jasmine masih bisa disatukan dengan sebuah pernikahan. Dia memang lelaki yang cakap, hanya saja sebagian wajahnya sudah terkena luka bakar. Sonia mungkin tak akan menyetujuinya. Operasi bedah plastik sudah sangat maju sekarang. Bayangkan saja jika Charles dan Sonia menikah maka ia tak akan bersikeras untuk mendamaikan kita dengan Black Dragon. Aku tahu itu, tapi aku tidak ingin mengintervensi pernikahan Sonia. Dia satu-satunya darah dagingku yang bisa aku lindungi sekarang, jadi aku tak ingin melihat ia tertekan dengan pernikahan tanpa cinta. ***** Sean tengah berada di sebuah pertemuan bisnis pengusaha internasional di salah satu resort internasional di Swiss. Hanya pengusaha dengan bisnis 50 besar di dunia yang diundang pada acara ini, mereka sengaja datang untuk menjalin relasi bisnis satu sama lain. Saat ini ada seorang wanita paling muda yang berada dalam perkumpulan bisnis ini. Dia adalah salah satu wanita di antara 10 wanita sukses yang mendapatkan undangan pada acara ini, ia juga merupakan kandidat yang termuda. Sonia maju dengan membawakan beberapa rencana pengembangan bisnis teknologi cerdas yang akan perusahaannya kerjakan di masa depan. Banyak pengusaha lain tertarik dengan ide yang sudah dipaparkan oleh Sonia. Bagaimanapun teknologi kecerdasan bisa masuk ke dalam banyak segmen termasuk mobil pintar bahkan peralatan rumah tangga pintar. Ia mendapatkan banyak respon positif dan juga sudah ada beberapa pengusaha lain yang sepakat untuk menjalin kerjasama dengan dirinya. Wanita itu sang cerdas, ia jenius di bidang teknologi dan juga bisnis, puji Abel sambil berbisik ke arah Sean. Ia terlahir dengan sendok emas, ia memiliki banyak fasilitas yang bisa menunjangnya untuk berlatih dan juga melakukan eksperimen.
Tapi tak semua wanita yang lahir di keluarga kaya memiliki otak seperti dia. Sebagian hanya menghamburkan uang dan memilih terlibat pernikahan bisnis untuk menunjang gaya hidup mereka. Iya, kamu benar. Abel terus mengamati kefasihan Sonia dalam menerangkan bisnisnya kepada para pengusaha lain. Semakin ia melihat, semakin ia menyadari bahwa Sonia memiliki kemiripan dengan Anne. Bos, kenapa aku merasa bahwa ia agak mirip dengan Anne? Sekilas jika Anne dan dia berdiri bersama, maka mereka akan terlihat seperti kakak adik. Sean mengarahkan pandangannya ke arah Sonia, ia kemudian mendecakkan lidahnya setelah membuang muka. Cek, Anne-ku jauh lebih cantik daripada dia. Abel mengerucutkan bibirnya. Ia tahu bahwa Sean tak akan pernah bisa diganggu-gugat jika itu mengenai Anne. Bahkan ratu kecantikan dunia tak akan ada apa-apanya di mata Sean dibandingkan dengan Anne. Apakah kamu tidak ingin menjalin kerjasama dengannya, bos? Sean menggeleng, aku masih belum menemukan bisnis kecerdasan apa yang bisa aku gabungkan dengan pasar emas yang aku miliki. Tak beberapa lama kemudian Sean terlibat perbincangan dengan pengusaha jam mewah untuk membuat kerjasama. Sonia menatap ke arah Sean dari jauh, matanya menunjukkan tatapan yang dalam. Petik terbalik jadi ia pimpinan Valley Corp. Petik terbalik gumam Sonia. Ia mengambil segelas anggur merah dan berjalan dengan langkah elegan menuju ke arah Sean. Tuan Sean dari Valley Corp. Bisakah aku bergabung dengan obrolan kalian? Sean dan rekannya mengangguk, tentu. Sonia mendengarkan dua pria di depannya berbicara tentang kerjasama yang akan mereka buat, ia kemudian tertarik untuk masuk ke dalam kerjasama itu, jam tangan mewah dengan seluruh lapisan emas beserta taburan berlian yang akan kalian kerjakan tadi, bisakah aku bergabung pada rencana bisnis itu? Aku bisa memasukkan kecerdasan buatan pada jam tangan itu, kata Sonia pada dua orang pria di depannya. Rekan bisnis Sean mendentingkan gelas anggurnya ke gelas Sonia, itu ide yang sangat bagus, gabungan bisnis kita sepertinya akan mendapatkan keuntungan yang banyak di masa depan. Sean tak menyangka bahwa Sonia adalah wanita yang lugas dan pandai dalam menjalin mitra bisnis, hanya butuh satu kalimat darinya untuk memberi kesan yang baik tentang caranya berpikir. Dia sama sekali tak bisa melihat mata sinis Sonia yang sesekali ditujukan padanya saat Sean lengah. Bab 179, terjebak di tengah salju. Sonia kembali ke hotel dengan tumit yang terasa sakit setelah berdiri berjam-jam dengan sepatu hak tingginya. Brian asistennya datang dengan membawakan ia air madu hangat dan juga salep untuk tumit Sonia. Kenapa kamu berniat untuk bekerja sama dengan Sean? Semua tidak akan berjalan dengan baik jika ia tahu bahwa kamu adalah salah satu keturunan Wolf Grey di masa lalu yang memiliki konflik dengan keluarganya. Sean bukan orang yang mudah untuk dibodohi. Bisnis adalah bisnis, aku tahu ia tak akan mencampurkan urusan pribadi ke dalam bisnis yang memiliki keuntungan besar dalam jangka panjang. Lagi pula aku juga ingin tahu kelemahannya secara langsung dengan mendekati dirinya. Kita perlu menilai seperti apa lawan kita dari dekat bukan? Aku harap kamu berhati-hati. Jangan khawatir, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan tidur lebih awal kemudian berencana untuk bermain ski besok pagi. Baiklah, selamat beristirahat. Di kamar lain Sean menatap keluar jendela kaca saat salju mulai turun dan menutup jalan setapak di depannya. Ia teringat bahwa dirinya dan Anne bahkan belum melakukan bulan madu, jika saja Anne tidak harus selalu dalam pengawasan setelah terinfeksi virus, semula ia ingin mengajak Anne untuk bermain ski di resort ini. Sean mengambil ponselnya dan melakukan panggilan video dengan Anne. Hai, jawab Anne yang baru saja merenggangkan tubuh di ranjang. Karena perbedaan waktu, di tempat Anne sekarang adalah pagi hari meski di tempat Sean sekarang adalah malam hari. Apakah kamu baru saja bangun? Iya, untung kamu meneleponku atau aku akan bangun kesiangan. Apakah itu berarti kamu belum mandi? Aku akan mandi sekarang jadi aku akan menutup teleponnya. Tunggu. Sela Sean dengan cepat sebelum Anne berhasil menutup telepon, bawa ponselmu ke kamar mandi dan jangan tutup panggilannya. Semburat rona merah menyebar di wajah Anne, ia tahu betul apa yang dimaksud oleh Sean, ini memalukan, bukankah kamu akan pulang 2 hari lagi? Kamu bisa melihat tubuhku sebanyak mungkin saat sampai di rumah. Ayolah, aku sangat merindukanmu, jadi mari kita mandi bersama. Aku akan berendam di kolam jacuzzi di sini sementara kamu pergi mandi di sana. Anggap saja kita sedang mandi bersama. Anne menghela nafas, ia kemudian bangun dari tempat tidur dan menyetujui permintaan Sean. Lagi pula Sean yang akan menanggung penderitaan bukan dirinya. Sean mungkin akan berakhir dengan mandi air dingin di Swiss untuk meredam hasratnya.
Pagi hari Sean sudah bersiap dengan perlengkapan ski dan bersiap naik kereta gantung menuju arena ski. Begitu ia turun dari kereta gantung, ia bersiap menuju arena ski untuk profesional dengan jalur menurun curam dengan beberapa punggungan bukit salju. Sean meliuk dengan sangat cepat dan terlihat begitu profesional di setiap gerakannya. Di depannya ada seorang dengan baju ski dengan rambutnya yang menjuntai panjang dari belakang pelindung kepala. Meski tertutup mantel tebal namun Sean bisa mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita dari rambutnya yang panjang. Sean sempat mengamati kecakapan wanita itu saat meluncur, namun pada detik berikutnya salah satu tongkat ski yang digunakan wanita itu tertancap di permukaan salju dan terlepas dari genggaman tangannya. Wanita itu meluncur dari lereng dengan cepat tanpa bisa mengendalikan gerakannya dengan satu tongkat yang sudah hilang. Sean segera mempercepat gerakannya untuk memberi pertolongan. Ia terus menambah kecepatan hingga berhasil menyusul wanita itu dan menyalip di depannya. Ia tak pernah menyangka bahwa itu adalah Sonia. Pegang tanganku dengan erat, kata Sean sambil merentangkan satu tangannya kepada Sonia. Sonia segera meraih tangan Sean, ia kemudian memeluk dengan erat tubuh Sean karena rasa panik yang sedang ia alami. Sean dengan perlahan menuruni bukit dengan seorang yang menempel pada pelukannya. Saat di ujung lereng yang landai Sean segera menghentikan lajunya dengan berdiri tegap dan kokoh. Kita sudah sampai, kamu bisa melepaskanku. Kata Sean dingin dan tanpa ekspresi. Jika bukan karena kondisi darurat ia tidak suka jika wanita lain menempel pada dirinya selain aneh. Sonia dengan cepat melepaskan tangannya dari pinggang Sean, ia merapikan penampilannya yang berantakan kemudian menundukkan kepala dan berterima kasih pada Sean. Terima kasih, berkatmu aku terhindar dari kemungkinan memiliki tulang patah dan gagar otak jika aku terjatuh dari lereng. Tidak masalah, kebetulan saja aku sedang lewat tadi. Saat Sean hendak berbalik dan pergi, ia melihat wajah kesakitan dari Sonia saat menggerakkan kakinya. Apa yang terjadi? Sepertinya kakiku terkilir. Sean berjongkok dan melepaskan sepatu ski Sonia, ia melihat bahwa pergelangan kakinya membengkak. Sean dengan cekatan menarik dua kali kaki Sonia ke kanan dan kiri hingga terdengar suara gemertak tulang disertai dengan suara jerit kesakitan Sonia. Ini akan sedikit mengurangi rasa sakitnya. Sonia memang merasakan bahwa nyeri di kakinya sudah jauh berkurang, namun kakinya masih terlatih untuk melangkah. Dia menatap lautan salju di depannya dan mendesah, pasti akan sulit baginya untuk bisa kembali dengan kakinya yang terluka. Aku akan meminta bantuan dengan ponsel, mereka akan menjemput kita dengan helikopter. Sean mengeluarkan ponsel dari sakunya, namun tak ada sinyal sama sekali, ia berjalan sedikit menjauh dan terus berusaha menangkap sinyal namun usahanya sia-sia. Sepertinya aku perlu berjalan ke atas bukit tadi untuk mendapatkan sinyal. Sonia menoleh ke bukit salju tempat ia meluncur tadi, ia kemudian meraih ujung jaket Sean untuk menahannya pergi. Bisakah kamu tidak meninggalkan aku sendiri di sini? Aku takut ditinggal sendiri dan mati membeku di tengah badai salju yang kapan saja bisa terjadi. Jika aku tidak meninggalkanmu untuk mencari sinyal, maka tak akan ada yang menyadari bahwa kita berada di sini dan membutuhkan pertolongan. Sonia tak bergeming, ia sangat takut dan tubuhnya gemetar, selain karena luka di kakinya, serangan panik yang sempat ia alami tadi membuat tubuhnya menjadi tidak sehat. Meski sudah menggunakan jaket tebal, ia merasa bahwa dirinya sudah mulai masuk angin. Sean melihat wajah pucat dan ketakutan Sonia, rasa kesalnya langsung mencair. Setelah menghela nafas Sean pun berjongkok di depan Sonia. Naiklah, aku akan membawamu ke atas bukit tadi. Semoga kita bisa menemukan sinyal di sana atau setidaknya peski lain yang bisa membantu kita. Sonia naik ke punggung Sean dengan perlahan, ia tak pernah mengira bahwa akan ada hari di mana ia akan mendapatkan bantuan pada pria yang sangat dibenci oleh keluarganya. Ia merasakan punggung Sean sangat lebar dan hangat. Selain ayahnya, ini adalah kali pertama ia berada dalam gendongan pria lain. Sean terus berjalan dengan susah payah di tengah gundukan salju yang sering membenamkan kakinya sehingga membuat ia tidak bisa berjalan dengan cepat. Selain merasakan beban di punggungnya ia juga merasakan langkah yang sangat berat karena terbenam oleh salju. Nafasnya menjadi berat dan ia mulai berkeringat. Sonia menatap butiran keringat tipis yang keluar dari wajah Sean dan juga kepulan uap yang keluar dari mulut dan hidungnya. Ia tahu pria ini tengah kelelahan. Meski begitu ia melingkarkan dengan erat tangannya di depan leher Sean karena takut akan ditinggalkan. Apakah kamu berniat untuk mencekikku? Maaf, kata Sonia setelah menyadari bahwa ia merengkuh terlalu erat dan membuat Sean kesulitan bernafas.
Setelah perjalanan yang panjang dan berat naik ke atas bukit, mereka akhirnya sampai. Sean menurunkan Sonia dengan perlahan, kemudian meraih ponsel di sakunya. Wajah cerahnya menjadi gelap kembali saat menyadari bahwa masih tak ada sinyal di sini. Sial, pekik Sean. Ia menatap trek ski yang panjang di depannya, setidaknya ada 1 kilometer lebih hingga mereka bisa sampai di pos awal. Dengan jalanan bersalju, jarak itu sama dengan 2 kilometer dari jalan biasa dalam hal waktu tempuh. Kemudian dengan seorang wanita di punggungnya, itu berarti ia seolah menempuh waktu berjalan 5 kilometer lagi karena beban di pundaknya akan menghambat kecepatan langkahnya. Sialnya lagi, mereka tak bisa menemukan pertolongan dari peski lain yang lewat. Bab 180, hampir pingsan di tengah badai. Sonia menatap lelaki yang tengah dalam dilema di depannya. Hatinya dicekam rasa takut bahwa Sean bisa saja meninggalkan dirinya, apalagi ia melihat langit mulai ditutupi awan gelap dan kecepatan angin meningkat, badai salju sepertinya akan segera datang. Jangan tinggalkan aku, bisakah kamu membawaku pergi? Aku akan membayar mahal jika kamu bersedia membawaku ke pos awal. Tolong jangan tinggalkan aku di tengah badai salju yang akan datang, pinta Sonia dengan kepala tertunduk. Apakah menurutmu aku butuh uang? Aku tak kekurangan uang, jawab Sean dingin. Sonia yang sedang duduk di salju gemetar ketakutan hingga matanya memerah. Ia tahu Sean memang tak kekurangan uang, tiap detik nominal di rekeningnya bahkan terus bertambah. Sean menggaruk kepalanya dengan frustrasi namun ia tetap jongkok di depan Sonia. Naiklah, aku akan berusaha berjalan lebih cepat sebelum badai datang. Sonia menarik nafas dalam, ia akhirnya mengalungkan lengannya ke depan leher Sean. Separuh perjalanan pertama Sean sudah sangat terengah-engah dan langkahnya mulai melambat. Bahkan ia merasa punggungnya seolah remuk namun dia harus tetap bergerak meski kakinya sudah gemetar. Langit semakin gelap dan akan berakhir buruk jika badai datang sebelum mereka sampai ke pondok ski. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Sonia saat melihat langkah Sean mulai tidak stabil dan terhuyung. Iya, jawab Sean lirih. Langit mulai gelap dan angin kencang semakin menghambat langkah Sean, saat butiran salju mulai turun dengan intensitas yang tinggi. Mereka sudah sadar bahwa kini badai salju sudah menghampiri mereka. Apakah kita akan mati kedinginan di sini? Tanya Sonia ketakutan. Saat ini pandangan mata Sean semakin kabur dan ia sudah tak bisa menahan lebih lama lagi beban di punggungnya dengan angin yang terus menghambat langkahnya. Aku rasa, aku tak bisa bertahan lebih lama lagi, gumam Sean. Di sisa terakhir tenaga yang ia miliki, dia melihat Abel dan beberapa pria lain menghampiri dirinya dengan 2 kereta luncur yang ditarik oleh Siberian Husky. Kereta luncur satunya dikendarai oleh Brian, asisten dari Sonia yang sedang mencari dirinya. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Brian menghampiri Sonia yang baru saja diturunkan oleh Sean. Kakiku terkilir, bisakah kamu membantuku? Baik Nona. Brian membawa Sonia naik ke kereta luncur, sementara Sean mendapatkan bantuan dari Abel yang juga memapah dirinya menuju kereta luncur mereka. Segera mereka tiba di pondok ski, kereta gantung tidak dijalankan saat badai salju. Jadi mereka harus menunggu di pondok bersama sejumlah wisatawan lainnya sambil menunggu badai reda sebelum kembali ke resort. Bagaimana kamu bisa terjebak dengan wanita itu bos dan bahkan menggendongnya? Kamu tidak akan berakhir dengan baik jika aneh. Mengetahui kamu menempatkan wanita lain di punggungmu, kata Abel sambil menyerahkan air madu hangat kepada Sean yang duduk di depan perapian. Apakah kamu tidak lihat bahwa kakinya terluka? Haruskah aku meninggalkan dia di tengah salju sendiri? Tanya Sean dengan menatap tajam ke arah Abel, juga, lebih baik kamu tutup mulut. Jika sampai aneh tahu tentang hal ini maka itu pasti dari mulutmu. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Abel menekan bibirnya membentuk garis lurus. Saat ini Sonia tengah dipandu Brian berjalan ke arah Sean. Sejak tadi ia terus memperhatikan bahwa Sean yang sering menggeliatkan punggungnya dengan wajah kesakitan. Ia tahu punggung Sean pasti mengalami masalah karena menggendong dirinya dengan waktu yang lama. Melihat pengorbanan Sean, api dendam yang pernah ada di hatinya seketika padam. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa meski Sean anggota Black Dragon, tapi bukan dia yang menculik adiknya. Ini adalah salep pereda nyeri yang selalu aku bawa. Dokter pribadiku sendiri yang membuatnya karena aku sering mengalami masalah punggung saat terlalu lama menghadap komputer, kata Sonia sambil menyodorkan botol salep ke arah Sean. Aku sudah mendapatkan pereda nyeri dari klinik, simpanlah untuk kakimu, kata Sean tanpa menatap ke arah Sonia. Cobalah,
Ini benar-benar bekerja dengan cepat. Sean tak punya pilihan lain, ia merasa akan sangat canggung jika ia terus menolak niat baik Sonia. Baiklah, terima kasih. Tidak, aku yang harus berterima kasih. Kamu sudah sangat baik dengan tak meninggalkanku walau kamu bisa terjebak cuaca buruk dengan tetap membawaku. Setelah mengucapkan terima kasihnya Sonia kembali ke tempat duduknya bersama Brian. Meski begitu pandangan matanya seringkali tertuju ke arah Sean. Saat Brian menatap cara Sonia memandang Sean, hatinya mulai cemas, Sean sudah memiliki seorang istri. Lagi pula apa yang sudah ia lakukan padamu tidak sepadan dengan dendam lama yang dimiliki ayahmu pada keluarganya. Sonia menyipitkan mata kepada Brian, apakah hidupku tidak sepadan? Jika tidak diselamatkan Sean saat aku meluncur di salju tadi maka bisa saja sekarang aku masih berada di bawah lereng salju dan mati kedinginan tanpa bisa bergerak dengan beberapa tulang patah, kata Sonia dingin. Brian terdiam setelah mendengar hal itu, tapi di sisi lain tinju di tangannya terkepal dengan erat. Sean kembali ke kota Greenwood pada keesokan hari. Ia sampai di rumah saat malam hari, dengan cepat ia masuk ke kamar dan menyusup ke dalam selimut saat Anne tertidur lelap. Kamu sudah kembali, tanya Anne saat ia terbangun dengan lengan besi yang sudah melingkari pinggangnya. Iya, ada badai salju jadi perjalanan pulangku sedikit tertunda. Sean menggosokkan hidungnya ke leher Anne untuk memuaskan hidungnya dengan menghirup aroma tubuh Anne yang sudah beberapa hari ini tidak ia rasakan, namun beberapa saat kemudian bersin dengan keras. Anne meletakkan tangannya di kening Sean, kamu demam tinggi. Kata Anne saat menyadari kulit Sean seolah terbakar. Ia segera bangkit untuk menyalakan remote lampu, setelah kamar terang baru saat itu Anne melihat wajah pucat Sean dan hidungnya yang merah. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri? Apakah baju hangat yang aku bawakan untukmu tidak cukup? Sean menggeleng, ini semua salahmu, karena aku terlalu merindukanmu maka aku harus meredam hasratku dengan mandi air dingin. Itu sangat menyiksa saat Swiss sedang berada dalam musim dingin yang ekstrim, keluh Sean dengan bibir mengerucut. Ia tidak berani mengatakan kejujuran bahwa ia mendapatkan demam karena membantu wanita lain dan menggendongnya saat badai salju. Anne memukul punggung Sean yang sudah duduk di ranjang, omong kosong. Kamu seharusnya fokus pada pertemuan bisnis alih-alih hanya berpikiran kotor saat berada di sana. Pukulan yang baru saja Anne lakukan membuat Sean menyatukan alisnya dengan wajah yang kesakitan. Saat Anne menyadari hal itu, dia yakin bahwa ada yang tidak beres pada punggung Sean karena ia hanya memukulnya dengan ringan. Anne segera menarik kemeja belakang Sean ke atas. Saat ia melihat pinggan Sean merah dan juga pundaknya ia mengernyitkan mata. Apa yang terjadi denganmu? Aku terjatuh saat melakukan ski, jawab Sean sambil menutup kembali kemejanya. Anne masih tertegun, ia membayangkan bagaimana cara Sean terjatuh sehingga membuat memar di bagian pinggang dan juga pundak saja. Hanya Sean yang tahu bahwa itu terjadi karena pinggang dan pundaknya memar karena harus menahan Sonia yang terus mencengkeram tubuhnya dengan erat seperti koala saat ia menggendongnya. Sean melihat keraguan di mata Anne, ia segera mengalihkan perhatiannya agar Anne tidak berpikir terlalu jauh lagi, aku demam sekarang, tidakkah kamu ingin merawat suamimu? Tunggu sebentar, aku akan mengambil paracetamol dan juga air hangat untuk mengompres tubuhmu. Bab 181, Kecurigaan Abel pada Charles. Saat Abel datang di pagi hari untuk menyerahkan beberapa dokumen penting yang harus diperiksa oleh Sean. Anne mencegat Abel di ruang tamu begitu ia selesai bicara dengan Sean di ruang kerja. Bisakah kamu menemui Eva setelah ini? Ada hal penting yang harus kamu bantu tentang dia, tapi jangan pernah kamu membicarakan hal itu pada Sean, kata Anne lirih. Apa itu? Kenapa Sean bahkan tak boleh tahu? Tanya Abel dengan alis yang menyatu. Eva akan menjelaskannya padamu. Aku biasanya tidak bekerja dengan gratis, ingat Sean terakhir kali memberikan aku sebuah unit apartemen karena sudah membantu ia mengeluarkanmu dari rumah Clark. Jika kali ini kamu menjanjikan bonsai pohon apel, maka aku akan bekerja dengan keras untuk menyelesaikan misi. Abel tahu harga bonsai pohon apel milik Anne sangat tinggi, harganya bahkan lebih mahal dari harga 2 ginjalnya jika ia jual. Anne memutar bola matanya dengan wajah yang kesal, ini tidak seperti kamu harus melakukan misi antara hidup dan mati seperti saat di rumah Clark. Kata Anne dengan kesal, jika kamu membantu dengan baik kali ini, maka aku akan membantumu tentang Scarlett. Bagaimana? Abel tersenyum cerah hingga gusinya terlihat, baiklah, sepakat kalau begitu.
Abel segera menghubungi ponsel Eva, kali ini mereka sepakat untuk bertemu di restoran hotel tempat pesta amal beberapa waktu lalu berlangsung. Apa yang terjadi padamu? Kamu tampak pucat dan kehilangan banyak berat badan. Tanya Abel saat Eva baru saja duduk di depannya. Hampir semua makanan yang masuk ke dalam tubuhku aku muntahkan kembali. Ini biasa terjadi di fase awal kehamilan. Abel yang terkejut dengan kata petik terbalik kehamilan memuntahkan air putih yang baru saja ia tegup hingga percikannya jatuh ke wajah Eva di depannya. Serangan tiba-tiba itu membuat Eva membeku dengan wajah yang kesal, namun detik kemudian ia tidak bisa menahan rasa mual di dalam perutnya karena hal menjijikkan yang Abel lakukan baru saja. Ia dengan cepat berjalan ke kamar mandi dan memuntahkan kembali isi perutnya kemudian membasuh muka sebelum kembali ke meja makan. Abel duduk dengan gemetar di mejanya, punggungnya terasa dingin oleh ketakutan yang ia alami. Pertama ia takut kemarahan Eva karena dia menyemburnya dengan air yang keluar dari mulutnya. Kedua ia takut akan kemarahan Sean jika ia terlibat dengan masalah kehamilan Eva sekarang. Ia berpikir dengan keras siapa pria yang berani menaruh tangannya di atas tubuh adik seorang Sean, pria itu pasti sudah bosan untuk hidup. Jika aku tidak ingat bahwa aku masih membutuhkan bantuanmu, maka aku akan memukul kepalamu dengan keras karena sudah menyemburkan air padaku. Maki Eva saat ia duduk. Eva, aku rasa tidak bisa membantumu. Aku akan berpura-pura tak mendengar tentang kehamilanmu. Sean akan menggantung terbalik tubuhku jika ia tahu bahwa aku menyembunyikan hal besar ini darinya, kata Abel dengan mata yang bertekad. Tanpa bantuanmu, aku tak akan bisa menemukan ayah dari anak ini. Jika aku menemui jalan buntu dan tak bisa menemukan ayah dari anak ini, maka aku akan menyeretmu ke dasar dan mengatakan pada Sean bahwa anak yang aku kandung adalah milikmu. Ancam Eva. Apa? Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah dari anakmu. Apakah kamu tidur dengan pria acak? Kenapa kamu akan melemparkan kesalahan itu padaku? Tanya Abel dengan wajah yang kesal. Aku tahu siapa ayah dari anak ini, hanya saja aku tidak bisa menemukan keberadaan dia. Karena itu aku membutuhkan bantuanmu untuk mencarinya. Abel menggelengkan kepalanya dengan wajah yang tidak percaya, oh tidak, kamu sudah berakhir. Pria itu sudah mencampakkan dirimu. Eva yang kesal menggebrak meja dengan keras hingga Abel terkejut seolah dirinya hampir keluar dari kulitnya. Eva mengharapkan bantuan Abel tapi pria ini justru terlalu cerewet untuk bisa membantu dirinya. Itu akan menjadi urusanku, apakah pria itu meninggalkanku atau tidak. Tugasmu hanya untuk mencari tahu di mana ia sekarang. Baiklah, serahkan foto dan informasinya dan juga nomor ponselnya padaku, aku akan menyuruh ahli IT untuk mencari di mana ia berada. Eva menggelengkan kepalanya, saat Abel melihat ekspresi itu dia melebarkan pupil matanya dengan kening yang mengerut. Apakah kamu bahkan tidak memilikinya? Aku tidak memilikinya, maka dari itu aku memintamu bertemu di sini. Ia adalah salah satu pria di pesta amal. Jika kamu mau melihat CCTV yang berada di sini malam itu, maka aku bisa menunjukkan seperti apa wajahnya padamu. CCTV pada pesta itu semua sudah dihapus, itu adalah perintah dari kakak Clark agar kejadian yang menimpa adiknya tidak tersebar keluar karena pembunuhan itu melibatkan keluarganya sendiri. Eva tertegun setelah mendengar hal itu, jika ia tidak bisa mendapatkan gambar Charles maka dia tak akan bisa menunjukkan pada Abel seperti apa rupa Charles yang harus ia cari. Setelah terdiam begitu lama, mata redup Eva akhirnya menyala terang. Bisakah kamu mengakses data salah satu anggota militer yang sudah tewas dalam misi dan mati dengan gelar kehormatan? Seharusnya tak sulit untuk mendapatkan hal itu bukan? Apalagi kamu adalah mantan pasukan khusus. Apa hubungan pria itu dengan itu? Apakah kamu berhalusinasi sudah bercinta dengan hantu? Diam, pekik Eva, kenapa kamu sangat cerewet? Pria itu adalah ayah Poppy yang ternyata masih hidup selama ini. Namanya adalah Charles dan ia adalah kapten salah satu kelompok pasukan khusus yang dinyatakan tewas dalam sebuah ledakan. Setelah mendengar nama Charles disebutkan tubuh Abel menjadi kaku. Ia sangat terkejut seolah jantungnya melompat ke tenggorokan. Ada apa dengan ekspresimu itu? Tanya Eva saat melihat Abel menunjukkan wajah diam yang aneh. Apakah kamu tidak salah? Apakah kamu mengenal siapa dia dan keluarganya selama ini? Cecar Abel. Aku hanya mengenal Charles tapi tidak dengan keluarganya. Apa yang terjadi? Apakah kamu mengenalnya? Tidak, aku tak mengenalnya, namun jangan khawatir, aku akan berusaha mencari tahu di mana ia sekarang, kata Abel sebelum berdiri dan pergi begitu saja.
Eva merasakan ada sesuatu yang aneh dari reaksi Abel saat mendengar nama Charles disebut. Dia yakin bahwa Abel pasti mengenal Charles dan menyembunyikan sesuatu darinya. Abel yang biasanya cerewet tiba-tiba menampilkan wajah yang kaku. Saat sampai di dalam mobil, Abel menyalakan rokok dengan tangan yang gemetar. Ia tak pernah menyangka bahwa suami Eva adalah Charles. Abel tak bisa berhenti membayangkan kemungkinan terburuk yang ada di otaknya. Petik terbalik bagaimana jika Charles hanya mendekati Eva karena konflik antara dirinya dan Black Dragon. Bagaimana jika ia hanya ingin balas dendam? Petik terbalik semua pikiran buruk berkecamuk di dalam benaknya. Karena jika ia tidak memiliki niat buruk, kenapa dia harus bersembunyi dari Eva selama ini saat ia bahkan masih hidup? Abel mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Alan. Apakah Charles masih ada di rumah besarnya? Bisakah kamu memberikan aku nomornya yang bisa aku hubungi? Pria sialan itu. Ya, dia masih di sini dan baru saja merebut posisiku sebagai pimpinan. Aku tidak bisa memiliki nomornya tapi kamu bisa menghubungi nomor Abner asistennya. Aku akan mengirim nomornya padamu. Baik, aku akan menunggunya. Tunggu, jangan tutup panggilannya dulu. Apakah kamu bisa membantuku menyingkirkan dia? Abel terdiam sejenak sambil berpikir, itu tergantung apakah dia menjadi batu sandungan untuk kami atau tidak. Alan terdiam, ia meremas ponselnya dengan erat setelah Abel memutuskan panggilan. Dia tahu bahwa Charles justru berusaha mendamaikan dua kelompok mereka. Jika Sean tahu tentang hal itu maka dia justru akan membantu Charles dan tak menyingkirkannya. Tidak, aku harus membuat nama Charles jelek di mata Sean agar pria itu menyingkirkan dia, gumam Alan dengan jemari mengepal. Di dalam mobil, Abel masih tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak tahu kenapa Charles tiba-tiba tertarik dengan menjadi pimpinan Wolf Grey. Abel mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika aku mengetahui bahwa ia menggunakan Eva hanya sebagai alat, maka aku sendiri yang akan menghancurkannya. Gumam Abel. Bab 182, Sean di penjara lagi. Beberapa hari kemudian Sean harus mendapatkan masalah besar dengan salah satu tambang emas yang ia miliki. Sebuah ledakan besar membuat beberapa pekerja di sana tertimbun hidup-hidup di dalamnya. Masalah ini membuat Sean harus terbang ke Afrika dan meninggalkan semua pekerjaan kepada Aston. Sean diintegrasi dengan pihak berwenang di sana selama hampir 2 hari. Ia dituduh sudah menggunakan bahan peledak untuk membuka jalur penggalian emas. Menggunakan bahan peledak adalah hal ilegal yang dapat dijatuhi hukuman karena kerusakan dan resiko yang ditimbulkan. Setidaknya ada 5 orang tertimbun di dalam dan dipastikan bahwa mereka tak akan selamat. Kami tidak pernah menggunakan bahan peledak, kamu menggali terowongan dengan alat modern yang canggih. Kami adalah perusahaan besar, mana mungkin kami menggunakan cara konvensional seperti itu, bela Sean saat ia sedang diinterogasi. Tapi kami menemukan kandungan dan bau mesiu saat kami berusaha masuk ke dalam. Bagaimana Anda bisa menjelaskan temuan itu? Sean terdiam, ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sadar bahwa ada kekuatan besar yang sudah membingkainya, ia tak pernah menyangka bahwa orang itu bisa menyusup ke dalam bisnisnya. Lebih disayangkan lagi, ia bahkan tak bisa menebak siapa kekuatan besar di balik semua ini. Sean terpaksa ditahan lagi hingga penyelidikan usai, saat ini harga saham miliknya turun. Abel tak bisa hanya duduk diam dan menjaga Sean di negara asing ini. Aston masih belum cukup berpengalaman untuk mempertahankan situasi kacau seperti ini. Abel datang mengunjungi Sean di penjara siang ini. Dia sudah membawa hasil dari penyelidikan yang sudah ia lakukan. Memang ada ledakan bom di tambang saat itu. Bom itu sengaja dibawa oleh salah satu mandor yang ikut tertimbun di dalam longsoran. Alis Sean menyatu saat mendengar hal itu. Bagaimana mungkin? Kita tidak pernah menggunakan bahan peledak. Dugaanku, ia sengaja melakukan bunuh diri di dalam tambang. Setelah aku menggali beberapa informasi, aku menemukan bahwa beberapa minggu sebelum ledakan, dokter mengatakan bahwa ia menderita HIV. Sean menggertakkan rahangnya dengan wajah merah. Bunuh diri. Apakah hal itu mungkin? Bisa saja ia hanya digunakan sebagai alat. Sebaiknya kamu gali beberapa informasi tentangnya lagi. Seperti dengan siapa ia bertemu dan juga aliran dana pada rekening sejumlah orang terdekatnya, kata Sean dengan mata yang menyala. Dulu ia pernah mendengar bahwa ada seorang pilot yang melakukan bunuh diri dengan membawa semua penumpangnya jatuh bersama dirinya ke samudera, namun bunuh diri dengan meledakkan bom di dalam tambang, ia baru saja mendengarnya. Aku akan kembali ke Greenwood dan berusaha menemukan siapa dalang di balik semua ini.
Sementara aku akan menyuruh Huak datang ke sini dan menemanimu. Meski ia ditempatkan dalam sebuah penjara dengan fasilitas terbaik, tetap saja Sean merasa sangat kesal. Dia harus berada di benua yang terpisah sangat jauh dengan Anne, belum lagi tanpa dirinya di perusahaan maka masalah lain akan bermunculan. Oh ya, Horizon juga mengatakan bahwa ia akan membantu Aston menangani krisis. Untuk sementara masalah perusahaan akan aman dengan bantuan Horizon, jadi jangan khawatir, kata Abel setelah menjawab panggilan dari Horizon yang baru saja ia dapatkan. Baik, kembalilah dan jangan sampai ada yang memberi tahu Anne bahwa aku ada di penjara, katakan saja aku terjebak di kantor sini untuk mengurusi masalah tambang. Baik, Maxwell dalam perjalanan kemari. Setelah menemukan beberapa bukti untuk menyatakan bahwa mandor itu sengaja melakukan bunuh diri, maka kamu bisa dibebaskan. Aku akan pergi untuk mencari tahu tentang beberapa hal yang sudah kamu katakan tadi. Abel termenung di dalam jet pribadi yang membawa ia kembali. Dia berpikir sangat keras siapa orang di balik semua ini, jika Clark masih hidup, maka dia pasti akan menjadi tersangka utama. Saat Abel baru saja sampai di bandara, ponselnya berdering dan memperlihatkan bahwa itu adalah panggilan dari Alan. Ada apa? Tanya Abel dingin. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa orang di balik semua ini yang berusaha membingkai Sean? Tanyanya dengan nada kesombongan. Alis Abel menyatu, jangan bertele-tele, aku tidak sedang dalam mood untuk melakukan tebak-tebakan denganmu. Hahaha, kamu seharusnya berusaha berbicara dengan lembut padaku untuk mendapatkan informasi ini secara gratis, kata Alan dengan tawa yang menggema, baiklah, aku akan mengatakannya padamu siapa orang di balik semua ini. Ingat untuk memberikanku imbalan nanti. Cepat katakan. Charles beberapa hari yang lalu baru saja berkunjung ke rumah Toby, dia adalah pria yang dulu ayahnya adalah pimpinan lama Wolf Grey. Dia juga pria yang sangat membenci Sean dan keluarganya karena satu putri mereka yang sudah diculik sebagai bentuk balasan atas penculikan Sean waktu itu, hingga kini belum ditemukan. Aku yakin, ia pasti menemui Toby untuk merencanakan skema yang sedang dialami oleh Sean saat ini. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Alan, Abel semakin kesal jauh di dalam hatinya. Kini kecurigaan mulai tumbuh di hatinya bahwa Charles hanya mendekati Eva dengan tujuan balas dendam. Ayo kita kembali naik pesawat menuju kota tempat markas utama Wolf Grey, kata Abel pada anak buahnya. Anak buah itu heran, mereka baru saja kembali dari penerbangan panjang dan kini harus melakukan perjalanan kembali. Apa yang kamu lakukan dengan hanya diam seperti itu? Bentak Abel pada anak buahnya. Maaf, aku akan segera membuat pengaturan dan menghubungi pilot kita kembali. Abel dengan cepat mendapatkan banyak informasi mengenai Toby, saat ini ia baru menyadari bahwa Sonia adalah putrinya. Kecerdasan ayah dan anak itu sudah membuat bisnis mereka melesat menjadi semakin sukses. Meski tidak dalam bidang usaha yang sama dengan Sean, kekuatan mereka dalam bisnis setara. Setelah mengetahui seberapa kuat Toby, kini ia bisa mengerti kenapa ia bisa dengan mudah menggoyangkan bisnis Sean. Tak tahu malu, tanpa bantuan Sean maka Sonia putrinya akan mati kedinginan di badai salju. Kenapa mereka bahkan tak bisa menunjukkan rasa terima kasih, gumam Abel penuh kebencian. Ia menatap foto ayah dan anak yang ada di tabletnya dengan tatapan belati. Ia menarik kembali semua rasa kagum yang pernah ia tunjukkan dengan kepintaran Sonia saat pertemuan bisnis minggu lalu. Setelah membuat pengaturan mendadak Abel akhirnya terbang menuju ke tempat Charles. Ia menghubungi Abner untuk membuat janji temu dengan Charles di sebuah ruang pribadi restoran terkenal di sana. Charles sangat terkejut ketika tahu bahwa Abel meminta bertemu dengannya secara pribadi dengan tiba-tiba. Saat ia masuk ke ruang pribadi ia mendapati wajah tak ramah dari Abel dengan tatapannya yang tajam mengarah padanya. Apakah kamu baru saja menemui Toby? Aku memang menemuinya beberapa waktu yang lalu. Abel bangkit dari tempat duduknya dan meninju wajah Charles dengan tiba-tiba hingga ujung bibirnya berdarah. Abner yang berada di belakang tubuh Charles sangat terkejut, ia kemudian melakukan perlawanan pada Abel yang sudah memukul atasannya dengan tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Pertengkaran Abel dan Abner membuat ruang pribadi itu berantakan. 6 tahun lalu Abner hanya seorang junior dengan kemampuan di bawah Abel, namun setelah bertahun-tahun mengikuti Charles kemampuan Abner semakin meningkat dan membuat ia bukan lawan yang mudah bagi Abel. Hentikan, pekik Charles saat melihat dua orang itu bertarung dengan begitu intens. 183, Sean berhasil dibebaskan.
Abel dan Abner menghentikan pertarungan mereka dengan nafas keduanya yang naik turun. Charles mengambil kursi yang sudah terjatuh di lantai dan membetulkan posisinya sebelum duduk dengan wajahnya yang masih datar. Setelah itu Abner dan juga Abel mengikuti hal yang sama dengan mengambil kursi mereka masing-masing. Apa yang membuatmu begitu marah padaku? Tanya Charles mengawali pembicaraan. Ia masih melihat sorot Abel yang penuh dengan kebencian terhadap dirinya. Aku dengar bahwa kamu menemui Toby untuk mengatur skema yang kini membuat Sean masuk ke penjara, kata Abel dingin. Omong kosong, Kapten Charles adalah orang yang justru berusaha untuk menjalin perdamaian antara dua kelompok, sela Abner dengan wajah yang berapi-api. Abel tak memedulikan perkataan Abner, dia hanya menatap dalam ke arah Charles berharap pria ini bisa menjawab dengan mulutnya sendiri apakah ia terlibat atau tidak dengan masalah yang sedang Sean hadapi sekarang. Aku tidak terlibat dalam masalah Sean, aku justru baru mengetahui hal ini darimu, tapi jika hal itu ada kaitannya dengan Toby maka aku akan berbicara padanya untuk menyelesaikan apa yang sekarang sedang Sean alami. Saat Abel melihat ketulusan di mata Charles, ia akhirnya bisa bernafas lega bahwa setidaknya Charles tidak seburuk yang sempat ia pikirkan. Mengenai masalah Eva, dia akan mengatakan pada Charles jika pria ini bisa menyelesaikan masalah Sean dengan Toby. Baru saat itu ia akan menilai ketulusan Charles pada Eva. Aku akan pergi dan menunggu kabar baik darimu, kata Abel sebelum berdiri dari tempat duduknya. Bukankah kamu berhutang maaf pada Kapten karena sudah memukul dirinya tanpa bertanya lebih dulu padanya, sela Abner ketika melihat Abel bersiap untuk pergi dari ruang pribadi. Aku akan meminta maaf hanya jika ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam insiden ini. Kau, pekik Abner sambil berdiri dengan kesal, bahkan jika kamu sekarang bekerja dengan Sean, kamu seharusnya tetap memberikan rasa hormat kepada orang yang pernah menjadi kaptenmu ketika di militer, sindir Abner. Charles meraih pergelangan tangan Abner agar ia duduk kembali dan membiarkan Abel pergi. Abel tidak bergeming, ia membuka pintu ruang pribadi dan mendapatkan seorang pelayan dan manajer restoran sudah berdiri dengan cemas sejak mendengarkan keributan yang terjadi di ruang ini. Abel mengeluarkan kartunya, hitung kerugian dari kerusakan yang sudah kami sebabkan. Aku akan membayar ganti ruginya. Wajah manajer itu yang semula jatuh langsung berbinar, ia sempat mengira bahwa akan sulit untuk mengajukan keluhan pada orang yang berada dalam ruang pribadi ini, mengingat hanya orang dengan status sosial tinggi yang bisa membayar reservasinya yang mahal. Biasanya orang seperti mereka akan sangat sulit untuk diajak bernegosiasi mengenai kerusakan yang sudah mereka timbulkan. Setelah pembayaran selesai, Abel melanjutkan kembali perjalanan ke Afrika dan membatalkan tujuannya semula untuk ke kota Greenwood. Dia hanya menelepon Anne agar ia berlibur ke rumah orang tuanya di perkebunan sambil menunggu kepulangan Sean. Charles menuju rumah Toby setelah ia keluar dari restoran, begitu ia sampai di sana. Ia mendapati Toby tengah berada di meja taman bersama Sonia yang sedang menjelaskan sesuatu padanya dengan tablet yang ada di tangan Sonia. Paman, sapa Charles begitu datang. Charles, kamu sering berkunjung sekarang. Sangat bagus, sebentar lagi makan malam akan siap. Jadi tinggallah hingga waktu makan malam tiba, sapa Toby. Sonia menatap Charles, terakhir ia bertemu dengannya adalah ketika pria itu masih remaja dan belum bergabung dengan militer. Dia dulu adalah pria tertampan di antara semua pria sebaya yang ada dalam keluarga besar Wolf Grey. Saat Sonia menatap separuh bekas wajahnya yang terkena luka bakar, ia merasa prihatin karena wajah tampan Charles yang dulu terkikis dengan bekas luka itu. Paman, bisakah kita bicara berdua? Katakan saja di sini. Tak ada yang aku rahasiakan dari Sonia. Charles menghela nafas, apakah paman yang sudah membuat masalah dengan tambang Sean dan membuatnya di penjara? Sonia terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar dari Charles, ia sibuk dengan pekerjaannya dan melewatkan beberapa berita. Ayah, apakah kamu melakukan hal itu? Iya, aku melakukannya, mereka hidup terlalu damai. Sesekali aku perlu mengingatkan bahwa mereka tidak layak untuk bahagia, kata Toby dengan jari mengepal. Aku berharap paman bisa menarik kembali apa yang sudah paman lakukan. Aku tak akan. Ini hanya permulaan, kata Toby dingin. Sonia mengerutkan keningnya, ia merasa khawatir jauh di dalam hatinya saat mendengar bahwa Sean di penjara. Kilasan kenangan saat Sean membantunya di Swiss membuat ia tak bisa membiarkan kejahatan ayahnya meluncur begitu saja. Ayah, jangan usik Sean lagi. Tanpa dia, aku akan mati membeku beberapa waktu lalu jika dia tak menolongku.
Apa maksudmu? Tanya Toby dengan alis yang menyatu. Terjadi masalah saat aku meluncur dengan papan ski, jika Sean terlambat membantuku saat aku meluncur menuruni lereng, maka aku akan berakhir patah tulang dan tak akan bisa selamat dari badai salju. Toby terdiam, setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya melunak, baiklah, aku akan melepaskan mereka kali ini. Apa maksud ayah dengan, kali ini? Aku harap tak ada lain kali ayah, protes Sonia. Toby tak bergeming. Ia pergi begitu saja meninggalkan Charles dan Sonia di taman. Saat Charles hendak melangkah pergi, ia menoleh ke arah Sonia, sebaiknya kamu meyakinkan ayahmu untuk tidak memprovokasi mereka. Aku tahu kalian memiliki kekuatan, tapi mereka juga bukan lawan yang mudah. Di Afrika Sean baru saja keluar setelah mandor itu terbukti melakukan bunuh diri dan sengaja menggunakan bahan peledak untuk membunuh 2 rekan lainnya yang terlibat konflik dengannya. Ini tidak sesederhana itu kan? Tanya Sean pada Abel yang menyambut dirinya di luar penjara. Toby adalah pelakunya, aku menemukan aliran rekening di salah satu anak mandor itu dengan jumlah besar dari rekening di luar negeri yang sudah melewati beberapa kali transfer sebelum sampai padanya. Tidak bisakah menyeret dia ke permukaan untuk mengekspos bahwa dirinya adalah dalang di balik semua ini? Abel menggeleng, tidak, ia melakukannya dengan bersih. Anak buahnya sudah menyelidiki mandor itu selama ini, bahkan mengetahui kebiasaan dia yang suka bermain dengan perempuan. Begitu ia mengetahui bahwa ia menderita HIV, dia memiliki alasan untuk mendorongnya bunuh diri dengan memberikan sejumlah besar uang tunjangan untuk anaknya. Bahkan jika kita bisa membuktikan penyuapan itu di persidangan, bukti tak akan pernah sampai untuk berhasil menyeret Toby. Sean mendesah, baiklah, lupakan saja. Mari kita batalkan kerjasama 3 arah dengan Sonia untuk membuat jam tangan eksklusif itu. Cari juga kotoran pada mereka, agar mereka tahu bahwa sudah mengusik orang yang salah. Baik, aku akan mengerjakannya. Bab 184, Ancaman Huak. Sean dan Abel kembali ke Greenwood begitu urasan mereka selesai. Di lobi Abel secara tidak sengaja bertemu dengan Scarlett yang baru saja kembali dari sekolah. Sean dengan sadar diri berjalan sendiri menuju lift tanpa menunggu Abel untuk memberi mereka ruang bicara. Selamat sore, sapa Abel pada Scarlett. Hampir 1 minggu dia tidak bertemu dengannya. Tatapan mata Abel dipenuhi kerinduan ketika melihat wajah gadis di depannya. Selamat sore, aku tak menyangka kamu masih bersedia bicara denganku. Aku pikir setelah mengetahui bahwa aku adalah adik Huak kamu tidak lagi tertarik untuk dekat denganku, kata Scarlett tanpa menyembunyikan kekecewaan pada sorot matanya. Tidak, aku hanya sedang berada di luar negeri selama beberapa hari ini. Abel kemudian menyodorkan sebuah tas kertas berisi kotak perhiasan, ini adalah oleh-oleh dariku saat berada di Cape Town. Scarlett meraih tas yang Abel sodorkan padanya, saat matanya mengintip ke dalamnya ia menyadari betul ada kotak perhiasan di dalamnya. Sepertinya ini terlalu mahal untuk aku terima, tolak Scarlett. Tidak, itu seperti sepotong kue di sana. Afrika terkenal dengan permata mereka yang mudah ditemukan di bawah tanah. Scarlett akhirnya menerima perhiasan itu setelah melihat wajah bertekad dari Abel, lain kali kamu bisa memberikan aku oleh-oleh makanan khas dari sana daripada hal berharga seperti ini. Tentu aku akan mengingatnya. Saat ini Abel tiba-tiba merasakan sebuah lengan besi melingkari pundaknya, apa yang kalian bicarakan? Tanya Huak saat baru saja sampai di lobi apartemen. Tubuh Abel menegang setelah menyadari kedatangan Huak yang tiba-tiba, saat ia hendak menjawab pertanyaan Huak. Pria itu sudah menyelanya saat melihat tas kertas yang dibawa oleh adiknya. Apa yang sudah diberikan Abel padamu? Ini hanya oleh-oleh perjalanan dari Abel, jawab Scarlett tergagap. Hawk menurunkan tangannya yang melingkari pundak Abel kemudian menatap wajah Abel lekat-lekat seolah ingin membaca motif Abel memberikan adiknya hadiah melalui ekspresi di wajahnya. Tatapan tajam Huak membuat punggung Abel mulai mengeluarkan keringat dingin, petik terbalik jika saja kamu bukan kakak dari Scarlett, maka aku akan meninju bagian matamu agar berhenti menatapku seperti aku adalah seorang tersangka. Petik terbalik maki Abel dalam batinnya. Dengan tujuan apa kamu memberikan adikku hadiah dari perjalanan? Tanya Huak menyelidiki. Jangan berpikir terlalu jauh. Aku juga memberikan hadiah perjalanan pada Eva. Pupil mata Scarlett melebar saat mendengar hal itu, apakah kamu juga memberikan hadiah perjalanan pada Eva? Tanya Scarlett dengan rasa cemburu di hatinya, Abel pernah berperan sebagai suami Eva.
Meski itu palsu, namun mengingat status Eva yang sekarang masih seorang janda menghadirkan rasa tak nyaman di hatinya. Abel memiliki keinginan untuk menggigit lidahnya sendiri, kini ia seperti terjebak dalam posisi yang serba salah. Setelah mengeluarkan jawaban yang membuat wajah Scarlett terlihat kesal, dia hanya berusaha membuat kecurigaan Hawk menghilang namun sepertinya Scarlett tidak menyadari niatnya sama sekali. Aku juga memberikan hadiah juga pada Anne, jawab Abel dengan kepala tertunduk. Huak menepuk bahu Abel, wajahnya yang semula diliputi rasa curiga kini mengendur dalam sekejap, kenapa kamu hanya memberikan hadiah pada para wanita? Apakah kamu tidak berniat membelikanku hadiah juga? Abel menatap Huak dengan mata menyipit, kamu juga pergi ke Afrika untuk menemani Sean selama beberapa hari. Untuk apa aku harus memberikanmu hadiah? Kata Abel dengan kesal. Huak berjalan ke arah Scarlett dan berbisiki ke telinganya, namun bisikan itu terlalu keras hingga Abel bahkan bisa mendengarnya. Jauhi pria dengan karakter seperti dia, ia terlalu ramah dengan banyak wanita, bisik Huak. Abel mengerutkan keningnya, ia kemudian berjalan dengan hentakan kaki yang keras meninggalkan Huak. Saat berada di dalam lift ia meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Scarlett. Aku hanya memberikan hadiah padamu, aku tidak memberikan hadiah pada Anne dan Eva. Mereka hanya alasan yang meluncur begitu saja dari mulutku. Saat Scarlett menerima pesan itu, wajahnya yang sempat muram beralih dengan sudut bibirnya yang naik ke atas. Siapa yang mengirim pesan padamu hingga kamu tersenyum? Apakah itu dari pacarmu? Tidak bisakah? Aku sudah dewasa dan tak lagi muda. Cukup wajar bagiku untuk dekat dengan lawan jenis kemudian menikah, jawab Scarlett dingin. Alis Huak menyatu saat mendengar hal itu, siapa dia? Kenalkan aku padanya secepatnya, aku akan menilai apakah dia pantas untuk menjagamu atau tidak. Scarlett mengabaikan perkataan kakaknya dan melenggang pergi, namun Huak mengejarnya dan tanpa henti menghujani Scarlett dengan kata-kata bahwa kebanyakan pria sekarang adalah para hidung belang yang tidak bisa dipercaya dan dia harus selektif. Setengah jam kemudian Abel baru saja keluar dari kamar mandi saat layar ponselnya menyala dengan pesan dari Scarlett. Scarlett, ini gelang tangan yang indah. Terima kasih untuk hadiahnya, aku akan mentraktirmu makan pada akhir pekan. Abel, aku akan menantikannya kalau begitu. Abel seperti berada di awan 9 setelah mendapatkan pesan dari Scarlett, sepertinya hanya butuh sedikit lagi untuk bisa menjadikan wanita itu sebagai kekasihnya. Hanya saja kebahagiaan Abel hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum layarnya kembali berkedip dengan pesan dari Huak. Sepertinya Scarlett memiliki pacar, bantu aku mencari tahu siapa pria itu dan mari kita beri dia pelajaran. Wajah Abel menegang setelah melihat pesan dari Huak, ponselnya terjatuh saat tangannya menjadi gemetar. Petik terbalik perjalanan untuk menjadikan Scarlett pacar hanya tinggal di depan mata, namun untuk membuat Huak bisa menerima dirinya, sepertinya akan memakan waktu yang lama, petik terbalik batin Abel sambil menghela nafas. Ia kemudian meraih ponselnya yang terjatuh di tanah dan membalas pesan dari Huak. Adikmu sudah dewasa, wajar baginya untuk memiliki kekasih. Beberapa detik kemudian Huak membalas pesan Abel dengan emotikon wajah marah dan beberapa kata di dalamnya. Baiklah, aku tak akan meminta bantuanmu. Aku bisa mengurusnya sendiri. Jika pria itu sangat buruk maka mudah bagiku untuk membuatnya menghilang dari dunia ini tanpa ada orang yang tahu. Bagaimanapun aku adalah mantan pembunuh bayaran. Pupil Abel mengerut setelah melihat pesan dari Huak. Ia meremas rambutnya dengan frustrasi dan memaki Huak selama beberapa menit hingga rasa jengkel di hatinya terpuaskan. Setelah Abel puas memaki dia menuju lemari pendingin untuk membasahi tenggorokannya yang mengering, saat ia membuka lemari itu yang ia temui hanya beberapa kaleng bir dan minuman bersoda yang tak menyehatkan. Aku harus membuang semua minuman ini dan mengganti dengan minuman herbal, Scarlett 9 tahun lebih muda dariku. Aku tidak bisa meneruskan gaya hidup yang buruk. Abel mengeluarkan semua minuman itu dari lemari es dan memasukkannya ke kantung plastik sebelum membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu ia memesan online berbagai jenis minuman herbal yang menyajikan manfaat peremajaan kulit. Ia bahkan menjelajah ke internet mengenai produk kulit untuk pria agar menghilangkan kerutan. Bab 185, Kebenaran yang terungkap. Ketika Sean masuk ke Pantos, ia menemukan suasana rumah yang sunyi. Saat itu ia menyadari bahwa Anne masih berada di rumah orang tuanya. Dia dengan segera meminta pilot pribadi miliknya untuk menerbangkan helikopter menuju kota tempat tinggal orang tua Anne.
Helikopter yang mendarat di atap tertinggi apartemen cukup membuat kegaduhan banyak mata yang kebetulan sedang berada di luar dan melihatnya. Aku mendengar bahwa unit paling atas adalah pantos pemilik gedung apartemen ini, apakah itu berarti pria yang tengah terbang dengan heli itu adalah pemiliknya? Pasti menyenangkan memiliki suami yang kaya seperti dia. Gumam seorang wanita yang tengah berada di taman bersama temannya. Orang seperti itu tidak dalam jangkauan kita. Dalam waktu singkat Sean sudah berhasil mencapai rumah Anne setelah turun di landasan helipad yang berada di lapangan dekat rumah Anne. Gadis itu terperangah saat melihat Sean datang di depan pintu rumahnya dengan lipatan wajah yang tampak kelelahan dan lingkaran mata panda yang sangat mencolok. "Kamu terlihat sangat kelelahan, kenapa kamu tidak meneleponku? Aku bisa kembali ke kota esok pagi. Jadi malam ini kamu bisa istirahat di rumah." Sean memeluk Anne, "Aku sudah sangat merindukanmu. Lagi pula tanpamu aku akan sangat kesepian tidur di ranjang sendiri." Anne tersipu mendengar perkataan Sean, ia selalu tahu sikap menempel Sean selama ini padanya, namun tetap saja pipinya akan memerah tiap kali Sean berkata manis. Diana yang baru saja turun sengaja terbatuk untuk membuat dua orang yang sedang berpelukan di depan pintu itu sadar akan kedatangannya. "Kalian begitu lengket satu sama lain, cepat beri aku kabar baik tentang kehadiran seorang cucu. Meski aku tak lagi muda, tapi aku bisa membantu merawatnya, jadi jangan khawatirkan bahwa waktu kalian bermesraan akan tersita dengan kehadiran anak," keluh Diana. Sudah lama sejak mereka menikah, ia sudah menantikan kabar baik tiap bulan bahwa ia akan menjadi seorang nenek dari satu putri si mata wayangnya. Sean dan Anne melepaskan pelukan mereka dalam sekejap. "Selamat malam ibu," sapa Sean sambil menghampiri Diana dan mencium punggung tangannya. Diana memukul punggung Sean yang sedang membungkuk di depannya, "Jangan alihkan pembicaraan. Beri aku cucu secepatnya. Kalian tidak sedang menundanya kan?" Sean dan Anne terdiam. Pada bulan awal pernikahan, mereka bahkan mengunjungi dokter kandungan untuk menjalankan program kehamilan, namun sejak ia terinfeksi virus dia harus menundanya untuk keselamatan tubuh dan janin dalam perutnya nanti. Jangan mendesak mereka, ini bahkan belum 1 tahun sejak mereka menikah. Lai pula anak adalah urusan Tuhan kapan akan datang ke dalam kehidupan mereka, sela Jonas yang baru saja turun dari kamar setelah mendengar tentang kedatangan Sean. "Baiklah, aku tak akan bertanya lagi, tapi bagaimana dengan pesta pernikahan yang akan kalian adakan? Bukankah kalian sudah bertemu dengan keluarga besar Sean? Apakah mereka belum memutuskan kapan pestanya akan diadakan?" Wajah Anne dan Sean segera menegang setelah mendengar hal itu, beberapa waktu lalu saat Anne ada di rumah keluarga besar Sean. Ia sudah sempat menghubungi ibunya bahwa mereka sedang mempersiapkan pesta pernikahan antara dirinya dan Sean. Hanya saja ini sudah 4 bulan berlalu dan Diana belum mendapatkan kabar lebih lanjut. Anne tak berani mengatakan kejujuran pada ibunya bahwa pesta itu dibatalkan karena ketidaksetujuan ayah Sean. "Ibu, Sean masih harus menyesuaikan jadwal kerjanya yang sibuk. Lagi pula aku adalah istrinya secara resmi yang diakui oleh negara, itu saja sudah cukup bagiku. Mari kita lewatkan formalitas pesta seperti itu," rayu Anne. Ia tahu Sean memiliki ekspresi tegang di wajahnya dengan kepala yang tertunduk. "Ibu hanya punya satu anak perempuan, bagaimana mungkin aku ingin melewatkan pesta seperti itu? Aku ingin melihatmu mengenakan gaun pengantin yang indah dan memiliki pesta pengantin yang tak terlupakan. Jika mereka keberatan tentang dirimu, mari kita adakan pesta di kota ini, aku memiliki banyak tabungan untuk memberikanmu pesta yang layak." Diana adalah seorang ibu, instingnya sudah bisa menebak bahwa pesta pernikahan yang tertunda pasti berkaitan dengan restu keluarga Sean. Meski putrinya bukan dari keluarga miskin, tetap saja mereka tak bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Sean. Ia memiliki firasat bahwa mereka tak akan mudah menerima perbedaan status Lucy dan Sean. Wajah Sean semakin terlihat buruk setelah mendengar apa yang baru saja Diana lontarkan. Ia tak menyalahkan wanita itu, ia justru sangat malu bahwa dia bisa menebak masalah sebenarnya dari alasan pesta pernikahan yang tertunda. "Ibu, bukan seperti itu. Sean memang sedang sibuk dengan banyak pekerjaan hari ini. Ayah pasti tahu bahwa ada masalah dengan tambang Sean belakangan ini," kata Anne mencoba mencairkan suasana. Sean meraih pergelangan tangan Anne dan memberikan isyarat kedipan mata agar ia berhenti bicara. "Aku minta maaf tentang pesta yang tertunda itu, Bu. Mulai sekarang aku akan menyerahkan urusan pesta pernikahan padamu." Wajah Diana berseri setelah Sean memberikan lampu hijau padanya. "Baiklah kalau begitu.
Aku akan melakukan persiapan dengan baik. Pesta akan diadakan di kota ini, adapun jika suatu saat nanti kalian ingin memiliki pesta yang lebih besar bersama keluarga Sean nanti, itu tak akan jadi masalah dengan menggelar pesta pernikahan 2 kali. Jonas menepuk bahu Sean, dia selalu memimpikannya bisa melihat pesta pernikahan Lucy, jadi aku harap kamu bisa memakluminya. Tidak apa-apa ayah. Aku akan menerima apapun pengaturan kalian demi kebaikan Lucy. Sean kemudian mengeluarkan kartu hitamnya pada Diana, Ibu, gunakan ini untuk berbelanja semua kebutuhan pesta. Diana menepisnya, aku akan menggunakan uang pribadi kami, aku sudah menabung banyak uang selama ini hanya untuk hari bahagia Lucy. Kamu bisa menggunakan uangmu sendiri untuk hal lain. Oh ya, apa kamu sudah makan? Aku akan memanaskan lauk makan malam kami tadi jika kamu belum makan malam. Aku memang belum makan malam dan segera menuju ke sini Bu, jika tidak merepotkan maka aku akan sangat senang bisa menikmati masakanmu. Tentu tidak merepotkan, duduklah di meja makan dan aku akan segera menyiapkan makanan itu. Sean duduk dengan patuh di meja makan dengan Anne di sebelahnya. Keluarga mereka sudah menyelesaikan makan malam 1 jam tadi, namun Diana selalu memiliki banyak lauk cadangan yang ia simpan di dalam lemari pendingin. Kamu sepertinya kehilangan berat badan. Tanya Anne. Aku tak cocok dengan makanan di Afrika, jadi terkadang aku hanya makan roti dengan selai. Sean tak bisa mengatakan kejujuran pada Anne bahwa dia harus melewatkan banyak jadwal makan karena kualitas masakan yang buruk selama di penjara. Lain kali bawa aku juga dalam perjalanan bisnis. Aku bisa memasakkanmu makanan yang sesuai dengan lidahmu. Aku terlalu bosan di rumah sejak kamu melarangku kembali bekerja. Sean mencubit batang hidung Anne, tentu, lain kali aku akan memasukkanmu ke dalam saku dan membawamu kemanapun aku pergi setelah kondisi tubuhmu baik-baik saja. Diana yang sedang menuju ke meja makan dengan lauk di tangannya mendengar percakapan terakhir Sean, memang ada apa dengan kondisi tubuh Lucy? Tidak, bukan apa-apa Bu. Aku hanya sempat demam beberapa waktu yang lalu. Jagalah dirimu lebih baik lagi, kamu terlihat semakin kurus daripada saat terakhir kali pulang, begitu juga dengan Sean. Tentu Bu, jangan khawatirkan itu. Pagi hari Jonas dan Sean tengah berdiri di makam sebenarnya Lucy. Mata pria parubaya itu berair dan merah saat Sean menghampiri dirinya. Terima kasih sudah menyetujui permintaan Diana tentang pesta pernikahan semalam, kata Jonas saat Sean menghampiri dirinya. Lucy pasti akan senang bahwa ada Anne yang sudah menggantikan posisinya untuk memberikan kebahagiaan pada Diana. Sampai kapan kamu berencana untuk menyembunyikan rahasia kematian Lucy dari istrimu? Tidakkah kamu ingin agar Lucy bisa menerima penghormatan dari ibunya untuk yang terakhir? Apa maksud kalian? Pekik Diana yang tak sengaja mendengar hal itu ketika menghampiri dua pria tadi. Sean dan Jonas menoleh ke arah belakang mereka secara bersamaan. Saat ini Diana sudah berdiri dengan kaki gemetar dan ia mulai lunglai tak lama kemudian. Beruntung Sean bertindak cepat dengan menopang tubuh Diana sebelum pingsan dan jatuh ke tanah. Ambil mobil, kita perlu membawanya ke rumah sakit. Pekik Sean. Jonas segera memimpin langkah Sean menuju mobil mereka untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Jantung Diana sudah lama bermasalah, karena hal itulah Jonas tidak pernah berani menceritakan kebenaran tentang kematian Lucy. Apa yang terjadi dengan ibu? Tanya Anne berlari ke arah dua pria yang sedang menuju ke mobil. Ibumu pingsan, kami akan membawanya ke rumah sakit. Aku ikut, kata Anne sambil melompat menuju kursi belakang. Bersambung.